Kembali ke usia 18 tahun. Aku berhenti mengejar primadona sekolah yang sudah kupuja selama 30 tahun. Lalu berbalik jatuh cinta pada gadis kaya yang polos dan baru masuk sekolah. Sudah terlahir kembali, siapa lagi yang peduli pada primadona sekolah? Lagi pula di kehidupan sebelumnya aku mengejarnya selama 30 tahun. Tapi dia meninggalkanku saat aku menderita penyakit parah. Sekarang aku tidak mengejarnya lagi. Saat ini aku sedang menatap ke depan kelas. Gadis kaya yang sedang memperkenalkan diri. Saat melihat Sumuyan, mataku dipenuhi kelembutan. Hanya karena dia selalu menjagaku saat aku dirawat di rumah sakit. Sampai akhir. Halo semuanya, namaku murid pindahan. Aku Sumuyan, murid baru di sini. Kelas langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sumuyan mengedipkan matanya. Apa yang mereka tertawakan? Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Sepertinya dia salah bicara. Sial, hari pertama masuk sudah malu besar. Diam, wali kelas mengetuk meja. Menunjuk ke kursi terakhir di kelompok kedua. Sumuyan, duduklah di sana dulu. Sumuyan melihat ke arah yang ditunjuknya. Lalu turun dari depan kelas. Memasukkan tas ke dalam laci. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Sumuyan menoleh ke arahku. Lalu merobek selembar kertas dari buku. Menulis kata-kata di atasnya. Tak lama, kertas itu sampai di tanganku. Halo, namaku Sumuyan. Siapa namamu? Apakah kamu punya pacar? Aku melihat tulisan di kertas itu. Sebentar linglung, tahun lalu aku juga menerima kertas ini. Saat itu aku tidak membalas apapun. Di depan Sumuyan. Langsung membuang kertas itu ke tempat sampah di belakang. Hatiku terasa sakit. Di kehidupan ini aku tidak akan menyakitinya lagi. Aku menulis namaku dengan pena. Mengirimkan kertas itu kembali. Sumuyan membukanya dengan hati-hati. Dia melihat 4 kata. Guyan, tidak punya. Oh, ternyata namanya Guyan. Kebetulan, aku juga tidak punya pacar. Bagaimana kalau kamu jadi pacarku? Aku melihat tulisan di kertas itu. Terdiam sejenak. Astaga, dia seaktif itu? Tetapi mengingat ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Aku juga tidak memberikan jawaban yang jelas. Lalu mengembalikan kertas catatan itu. Setelah menerima kertas catatan itu, Sumuyan tersenyum kegirangan. Tidak langsung menolak. Hasil ini lebih baik dari yang kubayangkan. Baiklah, Guyan, kalau begitu aku akan menunggumu. Bel berbunyi, menandakan jam pelajaran usai. Baru saja aku melangkah keluar kelas. Langsung mendengar seseorang memanggilku dari belakang. Guyan, tunggu aku sebentar. Mendengar itu, aku berhenti dan menoleh ke belakang. Terlihat Sumuyan sedang terburu-buru menghampiriku. Guyan, apakah kau mau pergi ke kantin untuk makan? Kebetulan sekali, aku juga mau ke kantin. Aku menahan tawa di dalam hati. Berpura-pura tenang. Kalau begitu, kita pergi bersama saja. Melihat Sumuyan yang terus berceloteh sepanjang jalan. Aku merasa tak berdaya sekaligus geli. Kemudian Sumuyan melihat sekeliling. Dengan satu tangan sedikit menutupi mulutnya. Guyan, apa yang kau katakan tadi itu serius? Setelah masuk perguruan tinggi, kau akan setuju untuk bersamaku? Apa aku amnesia? Entah mengapa aku tidak ingat pernah mengatakan hal seperti itu. Mungkin aku yang salah ingat. Hehe, Sumuyan tertawa kikuk 2 kali. Sekilas kelicikan muncul di matanya. Bagus, mencoba menjebakku. Guyan, lihat, di sana ada iga asam manis. Juga ada kaki babi dengan kacang kedelai. Kau harus banyak makan untuk memulihkan tenaga. Kau mau makan? Aku traktir. Melihat mata besar gadis itu yang berbinar. Aku tetap menolaknya dengan halus. Tidak usah, di kartuku masih ada uang. Sumuyan menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya. Namun dengan cepat dia menyembunyikannya lagi. Haha, kalau begitu lain kali aku traktir lagi. Di sisi lain, Lin Wanqing melihat jendela makanan favoritnya. Semuanya antre panjang. Dia menggigit bibirnya tanpa berkata apa-apa. Dulu saat Guyan masih ada. Dia tidak perlu mengalami ketidaknyamanan seperti ini. Tiba-tiba bahu Lin Wanqing ditepuk oleh Zhangqi. Wanqing, lihat itu Guyan. Mendengar itu, Lin Wanqing merasa senang di hati. Dia mengikuti arah yang ditunjuk Zhangqi, dan detik berikutnya. Terlihat Guyan sedang duduk di meja makan sambil menyantap makanan. Di sampingnya duduk seorang gadis. Sepertinya murid pindahan yang baru datang hari ini. Kelihatannya sama sekali tidak seperti akan membantunya mengambil makanan. Lin Wanqing menggenggam erat nampan makannya. Pemandangan ini tampak begitu menyilaukan. Dulu Guyan hanya duduk di sampingku. Bahkan jarang berbicara dengan gadis lain. Tapi sekarang dia malah duduk makan bersama gadis lain. Kamu hanya ingin membuatku cemburu. Membuatku merasa terancam? Sangat kekanak-kanakan. Karena kamu ingin bermain. Kalau begitu main sajalah. Nanti lihat bagaimana kamu menangis dan memohon padaku. Setelah makan, aku dan Sumuyan kembali ke kelas bersama. Saat aku menunduk mengerjakan PR matematika. Sumuyan melihat Guyan di sampingnya. Wajahnya penuh senyum yang tak tertahankan. Saat memikirkan 1 tahun ke depan. Dia bisa sekelas dengan Guyan sepanjang tahun. Belajar bersama, pulang bersama. Hatinya manis seperti stoples madu yang tumpah. Di kertas draft, dia menulis Guyan dan Sumuyan.
lalu menggambar hati yang besar. Melingkari kedua nama itu di dalamnya. Di pikirannya juga muncul sebuah gambaran. Di bawah senja, dia duduk di kursi belakang sepeda. Memeluk pinggangku dengan lembut. Menyandarkan kepalanya di punggungku. Lalu mencium aroma tubuhku dengan saksama. Benar-benar manis hingga berbuih. Aku baru saja membereskan tas sekolah. Sumuyan segera mendekat. Ayo kita pergi bersama. Aku mengangguk, baiklah. Keduanya tiba di tempat parkir sepeda. Baru saja aku mendorong sepedaku keluar. Melihat Sumuyan berdiri termenung di tempat. Sumuyan berdiri di tempat dengan bingung. Ban sepedaku sepertinya digores oleh seseorang. Mendengar itu aku terkejut. Apa? Ban digores orang. Aku pergi melihatnya, ternyata benar. Pisau berkarat masih tergeletak di samping. Seketika dalam hatiku muncul seorang tersangka. Tapi belum yakin. Kalau begitu, Guyan, pulanglah dulu. Mungkin aku tidak bisa pergi bersamamu. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Hei, Sumuyan mengangkat kepalanya. Menatap kosong pada pemuda di depannya. Lalu dengan canggung duduk di kursi belakangku. Seolah-olah seluruh tubuhnya melayang. Menyadari kekakuan dan kecanggungan gadis di belakang. Aku tidak bisa menahan senyum. Pegangan yang benar, nanti kau jatuh. Sumuyan tidak bisa menelan ludah. Apa maksud Guyan? Apa dia sedang memberi kode? Jantung Sumuyan berdebar kencang. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya. Meletakkannya di pinggang Guyan. Merasakan suhu dari belakang. Aku menunduk dan melihat. Sudut mulutku sedikit terangkat. Zhang Qi sedang dengan bangga memamerkan pencapaiannya pada Lin Wanqing. Wanqing, aku sudah membalaskan dendammu. Aku menusuk ban sepedanya. Memberinya pelajaran kecil. Sebelum Zhang Qi selesai bicara. Sebuah sepeda melaju cepat di sampingnya. Tepat melewati genangan lumpur. Air kotor terciprat ke tubuhnya. Bahkan Lin Wanqing di sampingnya juga terkena. Melihat sepeda yang semakin menjauh. Suara Zhang Qi mengecil. Itu sepertinya Guyan. Mendengar nama Guyan. Lin Wanqing mendongak dengan kaget. Yang mengendarai sepeda di depan bukan Guyan siapa lagi? Dan di boncengan belakangnya ada murid pindahan baru itu. Lin Wanqing langsung marah. Guyan sedang apa? Membawa gadis lain melewati sisinya. Tidak hanya mengabaikannya, tapi sengaja memercikkan air kotor ke tubuhnya. Guyan, kau ingin dengan cara ini menarik perhatianku? Kalau begitu kau benar-benar kekanak-kanakan. Guyan, apakah kita baru saja memercikkan air ke orang lain? Sumuyan bertanya dengan hati-hati. Sumuyan mengangguk. Mungkin aku salah dengar. Oh iya, Guyan. Di mana rumahmu? Aku baru ingat. Aku belum tahu di mana rumah Sumuyan. Di persimpangan Jalan Timur. Kau bisa antar aku sampai di sana saja. Tak lama kemudian, tibalah di persimpangan yang dia maksud. Dengan enggan, Sumuyan turun dari boncengan sepeda Guyan. Dalam hati menyesal kenapa tidak menyebut persimpangan yang lebih jauh. Sampai jumpa besok, Sumuyan. Aku melambaikan tangan dan berpamitan pada Sumuyan. Hingga bayanganku benar-benar lenyap di ujung jalan kecil. Barulah Sumuyan tersadar. Lalu dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah ponsel pintar kecil. Dan menelepon kepala pelayan. Halo, Paman Wang, aku di persimpangan Jalan Timur. Hari ini sepedaku rusak. Kau bisa menjemputku di sini. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil mewah Maybach hitam melaju perlahan melewati jalan yang ramai. Mobil-mobil lain menghindar. Akhirnya mobil itu berhenti di samping Sumuyan. Pintu pengemudi terbuka. Seorang pria paruh baya setelan hitam. Nona, jalanan sedikit macet. SSST, Sumuyan cepat memberi isyarat diam. Jangan panggil aku seperti itu di luar. Sumuyan melihat ke sekeliling. Tak melihat kenalan. Baru sedikit lega. Cepat membuka pintu belakang. Dan segera masuk. Tak lama, mobil Maybach itu pun melaju pergi. Saat pintu didorong terbuka, dua orang yang saling berpelukan erat di sofa. Terpisah seperti tersengat listrik. Mereka saling bertatapan. Dengan tatapan penuh kecanggungan. Anak nakal, pulang juga tidak bilang-bilang. Melihat ayah pura-pura marah. Aku tersenyum lebar. Lalu dengan prediksi yang sangat akurat, aku menghindar ke samping. Menghindari bantal lempar yang terbang. Melihat ayah dan anak saling beradu. Ibu tertawa tak tertahankan. Nak, lapar tidak? Mau makan apa? Ibu masakin. Bu, buatkan mie yang cun. Pakai 2 telur ceplok. Baiklah, melihat ibu memakai celemek di dapur. Sibuk memasak untukku. Hatiku penuh dengan perasaan. Di kehidupan sebelumnya, aku memusatkan seluruh perhatian pada Lin Wanqing. Bahkan rela berpisah dengan keluarga demi dia. Menyakiti hati orang tua sepenuhnya. Ibu bahkan sampai terkena penyakit payudara karena terlalu marah. Kemudian aku terkena kanker lambung. Juga malu untuk pulang ke rumah. Membuat orang tuaku harus melepas anaknya pergi lebih dulu. Di kehidupan ini aku pasti tidak akan membuat ibu marah lagi. Lalu mencari kesempatan yang tepat. Untuk membawanya ke rumah sakit melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, Lin Wanqing berbaring di tempat tidur. Berguling-guling mengingat kejadian hari ini.
lalu mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Guyan. Sudahlah, Guyan, trik tarik ulurmu itu. Sudah cukup, berhentilah. Aku juga tidak akan mempermasalahkan denganmu. Besok kamu datang dan minta maaf padaku. Setelah mengirim 2 pesan ini, Lin Wanqing merasa lega. Meletakkan ponsel. Aku yang sedang hendak tidur. Melihat pesan yang dikirim Lin Wanqing. Seketika alis berkerut rapat. Barulah aku benar-benar menyadari. Yang aku cintai dengan sepenuh hati di kehidupan sebelumnya. Sebenarnya orang macam apa? Mengingat saat-saat terakhir di kehidupan sebelumnya. Sumuyan yang selalu merawatku. Lalu mengatur Lin Wanqing ke mode jangan ganggu. Kemudian menghapus kotak obrolannya. Begitu selesai, pesan dari Sumuyan masuk. Terima kasih, Guyan, karena sudah mengantarku pulang hari ini. Melihat pesan itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Tidak perlu sungkan, itu hanya bantuan kecil. Bagaimana kalau besok aku traktir kamu makan? Kebetulan di depan sekolah baru buka restoran daging panggang. Aku punya voucher diskon. Setelah mengumpulkan keberanian, dia mengirim pesan itu. Sumuyan melempar ponselnya ke atas meja. Kedua tangannya menutupi wajah. Terjatuh di sofa yang empuk. Jantungnya berdebar-debar kencang. Bahkan ujung jari kakinya yang kemerahan pun melompat ringan. Hanya Tuhan yang tahu saat mengirim pesan itu. Betapa besar keberanian yang ia kerahkan. Akankah Guyan menerima undangannya? Ding dong, Sumuyan bangkit seperti ikan mas melompat. Segera mengambil ponsel. Tangan yang lain menutupi wajah. Perlahan-lahan melihat layar ponsel melalui sela-sela jari. Baiklah, kalau begitu aku terima dengan senang hati. Oh ya, Subarashi. Sumuyan bertelanjang kaki. Melompat-lompat di sofa beberapa kali. Baru sedikit menenangkan kegembiraannya. Sampai jumpa besok ya, Guyan. Sampai jumpa besok, Sumuyan. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam. Melihat kotak chat penuh dengan ucapan selamat malam. Sumuyan bingung sejenak. Dia ingin mengakhiri percakapan sendiri. Dia ingin dirinya yang mengakhiri percakapan. Tapi Guyan terus mengirim selamat malam. Jangan balas lagi. Kalau tidak, ini tidak ada habisnya. Melihat kotak chat kembali tenang. Sumuyan baru bernapas lega. Lalu bertanya pada sahabatnya baju apa yang harus dipakai besok. Setelah siaran tahu bahwa orang yang diam-diam disukai Sumuyan adalah Guyan. Ia memberitahu Sumuyan bahwa Guyan adalah bucin kelas berat. Dan menyuruhnya segera melupakan perasaan itu. Setelah Sumuyan membacanya, Sumuyan menjawab dengan tegas. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang dia. Cowok berhargaku. Dia tidak menghargai, aku yang akan menghargai. Sumuyan benar-benar insomnia. Dia berbaring di selimut sambil meneteskan air mata diam-diam. Dia tidak pernah menyangka. Ternyata Guyan sudah memiliki seseorang yang disukai. Sumuyan bangkit dari tempat tidur. Berjalan ke depan cermin. Untuk pertama kalinya dia menyadari. Matanya tampak kurang besar. Lipatan kelopak matanya juga tidak cukup lebar. Apakah Guyan akan suka lipatan kelopak mata kecil seperti miliknya? Atau kelopak mata ganda besar ala Eropa? Kulitnya masih lumayan. Tapi dia mencubit pipinya yang berisi. Pinggangnya juga bukan tipe pinggang ramping seperti ular air. Sepertinya harus diet. Dia menghela napas. Kembali ke tempat tidur. Sumuyan kembali ke depan cermin. Pangkal hidungnya tampaknya juga kurang mancung. Saat tersenyum ada lesung pipit kecil. Dia merasa itu cukup imut. Hanya saja tidak tahu apakah Guyan suka tipe seperti dirinya. Sumuyan kembali ke depan cermin. Kedua tangannya diletakkan di depan dada. Sepertinya kurang besar. Mungkin harus makan lebih banyak daging biar tubuhnya berkembang. Jadi sebenarnya dia harus diet atau malah makan lebih banyak? Sumuyan berguling. Duduk dari tempat tidur. Memeluk lututnya sendiri sambil terisak tanpa suara. Begitulah sampai keesokan harinya saat pelajaran dimulai. Begitu Sumuyan masuk kelas. Aku merasa ada yang tidak beres dengannya. Sumuyan. Kamu kenapa? Mendengar itu, Sumuyan mengangkat kepalanya. Wah, kamu semalam ngapain? Tampak wajahnya pucat pasi. Kedua matanya hampir bengkak seperti buah kenari. Di bawah matanya juga ada 2 lingkaran hitam yang pekat. Sumuyan menghela napas. Dari tasnya dia mengeluarkan kompres es. Lalu mengompres matanya sendiri. Dengan suara lemah dia berkata. Ya, ceritakan padaku. Mungkin aku masih bisa membantumu memberi saran. Sumuyan memiringkan kepalanya sebentar sebelum berbicara. Begini ceritanya. Aku punya seorang teman. Dia punya seseorang yang dia sukai. Tapi orang yang dia sukai sudah punya orang yang disukainya. Dan orang yang dia sukai itu tidak menyukainya. Jadi dia sangat bingung. Tidak tahu apakah orang yang dia sukai akan menyukainya atau tidak. Menurutmu, apakah dia harus bertahan? Aku menatapnya dengan bingung. Akhirnya mengerti hubungan logika di dalamnya. Ini tergantung situasinya. Kalau mereka belum bersama, temanmu masih punya kesempatan. Mata Sumuyan berbinar. Tapi juga harus lihat apakah orang itu layak. Kalau tidak layak, saran aku, temanmu cari yang lain saja. Lagi pula, kodok berkaki 3 memang susah dicari. Tapi laki-laki berkaki 2 bukannya banyak? Cahaya di mata Sumuyan padam.
Apa dia sedang memberi kode bahwa mereka berdua tidak mungkin? Diam-diam dia melirik Lin Wanqing di depan. Ini dia gadis yang disukai Guyan. Memang benar, cantik sekali. Lebih tinggi darinya, bentuk tubuhnya juga lebih berisi. Kakinya sepertinya juga lebih panjang dari milikku. Sumuyan menghela napas. Pantasan saja Guyan menyukainya. Apakah aku masih punya kesempatan? Meskipun dia sering menganggap dirinya cantik. Namun di depan orang yang disukai, orang selalu mudah merasa rendah diri. Sumuyan belum pernah merasa seperti saat ini. Merasa dirinya kalah dari orang lain dalam segala hal. Kamu kenapa? Aku melambaikan tangan di depan matanya. Dia baru tersadar. Ah, tidak apa-apa, Guyan. Dari depan terdengar suara Lin Wanqing. Aku tertegun sejenak. Sumuyan juga menoleh ke arah sana. Tampak Lin Wanqing dengan wajah dingin. Kemarilah sebentar. Sumuyan menundukkan kedua matanya. Benarkah akan direbut? Tetapi yang di luar dugaannya adalah, ada apa? Katakan saja di sini. Lin Wanqing tertegun sesaat. Ini pertama kalinya Guyan menolaknya. Pesan yang kukirim semalam sudah kamu lihat? Sudah. Tidak menyangka Guyan bisa berkata dengan begitu percaya diri. Lin Wanqing naik pitam. Mengangkat pandangan menatap Guyan. Lalu bertanya dengan nada sedikit terluka. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku tidak mau membalas. Ada masalah? Perkataan Guyan menimbulkan bisik-bisik. Wah, ada apa dengan Guyan hari ini? Berani bicara seperti itu pada primadona sekolah Lin? Apa dia benar-benar akan menyerah pada primadona sekolah Lin? Jangan bilang, mungkin saja. Kau tidak lihat belakangan dia cukup dekat dengan murid pindahan yang baru itu? Lin Wanqing hampir menangis karena marah. Guyan, ini cara kamu bicara denganku? Dulu dia tidak akan bicara seperti ini padaku. Mendengar itu, aku menatapnya seperti orang konyol. Kamu pikir kamu siapa? Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Lin Wanqing tidak bisa menahan diri lagi. Dia menunduk di meja dan terisak pelan. Seketika beberapa gadis menghampiri untuk menghiburnya. Sumuyan terpaku melihat semua ini. Dilihat bagaimanapun, Guyan tidak tampak seperti bucin. Bel berbunyi menandakan pelajaran dimulai. Pelajaran ini adalah pelajaran wali kelas. Begitu Pak Wang Botak masuk kelas, dia meletakkan buku dengan keras di meja. Dia mendorong kacamata baca di pangkal hidungnya. Pagi ini, kelas kita dikurangi 3 poin karena masalah kebersihan. Siapa yang bertugas piket kemarin? Semua siswa di kelas saling berpandangan. Tapi tidak ada yang berdiri. Kalau diberi kesempatan sekali lagi, itu tidak akan sesederhana hukuman menyapu 3 hari. Masih tidak ada yang berdiri. Pak Wang Botak jelas marah. Ketua kebersihan. Siapa sebenarnya yang bertugas piket kemarin? Seorang gadis kecil dan kurus. Mengambil buku catatannya dari tas. Bu, itu Lin Wanqing. Seketika, pandangan semua orang tertuju pada Lin Wanqing. Lin Wanqing agak terkejut. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan berdiri. Piket? Apakah aku harus piket juga? Oh iya, dulu Guyan selalu membantuku piket. Lalu kenapa kemarin dia tidak membantuku? Siswi Lin Wanqing. Kenapa kamu tidak melakukan piket? Bu, kemarin aku agak tidak enak badan. Pak Wang Botak mengerutkan kening. Kali ini, hukumannya menyapu selama seminggu. Lin Wanqing duduk. Hidungnya juga terasa perih. Kapan dia pernah mengalami perlakuan tidak adil seperti ini? Dia melirik ke arah Guyan. Tapi dia terlihat biasa saja. Air mata yang baru saja berhenti kembali jatuh tanpa bisa ditahan. Sepanjang pagi, aku terus memikirkan soal memulai bisnis. Setidaknya aku juga harus menjadi Taipan Super, kan? Tapi sekarang aku kekurangan modal awal. Guru bahasa Inggris di depan kelas sedang mengumumkan kompetisi bahasa Inggris nasional. Tapi setelah memberikan dorongan, yang mendaftar hanya Lin Miki seorang. Wajah guru bahasa Inggris tampak sedikit kecewa. Kenapa kalian tidak mau mendaftar? Tidak hanya bisa menambah wawasan. Jika kebetulan meraih peringkat, bisa juga mendapatkan hadiah puluhan ribu yuan. Kata-kata ini langsung masuk ke telingaku. Bu guru, saya ingin bertanya berapa jumlah hadiahnya? Juara pertama 30.000 yuan. Juara ketiga 5.000 yuan. Kapan kompetisi dimulai? Kapan hadiah bisa dibagikan? Kompetisinya seminggu lagi. Hadiah dibagikan langsung di tempat. Sambil berkata, guru bahasa Inggris mengangkat alis. Kenapa? Kamu juga mau ikut? Aku menghitung-hitung waktu. Kira-kira bisa. Tuliskan namaku saja. Aku juga mau ikut. Teman-teman sekelas mendengar ucapan Guyan semuanya tertawa. Guyan yang payah bahasa Inggris saja berani ikut kompetisi bahasa Inggris. Siapa yang memberinya keberanian? Sumuyan menatapku. Seperti sedang berpikir. Dia punya perasaan. Sepertinya aku agak kekurangan uang. Jika begitu, mata Sumuyan berbinar. Setelah kelas, dia mendekatiku sedikit. Setelah ragu-ragu, akhirnya bertanya. Guyan, kamu kekurangan uang, kan? Iya, tanpa berpikir panjang aku mengangguk. Akhir-akhir ini aku punya proyek menghasilkan uang. Aku benar-benar pernah mengerjakannya. Sebulan lagi bisa berlipat kira-kira 10 kali lipat. Nanti untungnya kita bagi 50-50.
Bagaimana? Apa maksudmu menghasilkan uang atau tidak? Proyek atau bukan proyek? Sumuyan tidak mengerti. Tapi ada satu hal yang dia pahami. Aku sekarang butuh uang. Lalu kamu butuh berapa banyak uang? Semakin banyak semakin baik. Oh, begitu ya. Kalau begitu, aku ingin meminjam uang. Akhirnya dia mengulurkan 2 jari ke arahku. 2 juta cukup tidak? Apa? Aku hampir tersedak air liurku sendiri. Kamu bilang apa? Sumuyan punya 2 juta yuan. Bercanda apa? 2 juta yuan, cukup? Sumuyan mengedipkan matanya. Tidak cukup, aku akan pikirkan cara lain. Melihat penampilannya yang penuh keyakinan. Kurasa apa yang dia katakan mungkin benar. Dia benar-benar punya 2 juta yuan. Sumuyan selalu rendah hati. Sungguh tidak kelihatannya. Ternyata dia seorang gadis kaya raya. Maju, mataku langsung berbinar. Dengan bersemangat, kedua tanganku memegang bahunya. Mencium keningnya. Pupil mata Sumuyan membesar tiba-tiba. Pikirannya kosong. Diam tidak bergerak. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Baru saja apa yang dilakukan Guyan padanya. Dia bahkan tidak berani mengingatnya kembali. Sedangkan aku setelah mencium baru sadar. Sepertinya aku terlalu bersemangat. Sepertinya semua orang sedang menunduk membaca dan mengerjakan tugas. Tidak ada yang memperhatikan ini. Aku baru merasa lega. Tadi agak terlalu bersemangat. Sumuyan mengulurkan tangan. Menepuk-nepuk pipinya yang kaku. Merasa sedikit sakit. Baru sadar itu bukan mimpi. Tidak apa-apa. Apa yang harus dilakukan setelah dicium oleh cowok idaman? Cukup darurat, cari tahu online. Sekarang otaknya pusing semua. Sepertinya kehilangan kemampuan berpikir. Kak, kalau begitu, sekarang aku transfer uangnya padamu. Kamu punya kartu bank sendiri? Ada? Kamu tidak punya? Tidak? Sumuyan terkejut sejenak. Lalu bagaimana aku memberimu uang tunai? Tidak usah, ikut aku sebentar. Aku membawa Sumuyan ke gazebo kecil di taman sekolah. Ini adalah tempat kencan favorit di sekolah. Setelah jam belajar malam, lewat sini. Sering melihat pasangan di sini. Saling bersandar duduk di bangku batu gazebo. Wajah Sumuyan kembali memerah. Berikan ponselmu padaku. Sumuyan memberikan ponselnya dengan kedua tangan. Aku membuka ponselnya. Jariku bergerak di layar. Mengunduh sebuah aplikasi. Saat ini membeli Bitcoin sudah tidak terlalu merepotkan. Unduh perangkat lunak tertentu. Isi saja data pribadinya. Tentu saja data yang diisi adalah milik Sumuyan. Aku menghitung-hitung dalam hati. Harga Bitcoin hari ini adalah $135 AS. Dikonversi ke yuan sekitar 949 yuan. 2 juta kira-kira bisa membeli 2107 Bitcoin. Setelah dipikir-pikir, aku membeli satu lagi. Setelah melakukan beberapa langkah, aku langsung membuka aplikasi Bitcoin. Sumuyan menopang dagu dengan satu tangan. Menatap Guyan dengan wajah tergila-gila. Bulu matanya panjang sekali. Aku ingin menghitung berapa helai. Aku ingin tahu apakah bulu matanya ganjil atau genap. Katanya cowok dengan bulu mata genap lebih main-main. Pasti bulu mata Guyan ganjil. Kalau bulu matanya genap. Aku menemukan beberapa koin yang menurutku akan naik. Sampai langkah pembayaran. Aku langsung menyerahkan ponsel ke Sumuyan. Masukkan kata sandi, 211.314. Sumuyan langsung menyebutkan kata sandinya sendiri. Cintamu seumur hidup. Itu yang dia gunakan sejak kecil. Aku tidak menyangka dia begitu percaya padaku. Bahkan hal seperti kata sandi kartu bank. Tanpa ragu memberitahukannya. Setelah menyelesaikan pesanan kecil ini. Sumuyan mengambil ponsel dari tanganku seolah tidak terjadi apa-apa. Sama sekali tidak peduli tabungan kecilnya habis kupakai. Aku mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Ayo pergi dulu, aku traktir makan. Tidak, hari ini aku yang harus traktir kamu. Besok kamu traktir aku lagi. Besok aku bisa makan bareng kamu lagi. Aku pun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Terserah kamu, kita makan barbeku saja. Waktu cepat berlalu sampai sore. Menjelang pulang sekolah. Sebagian besar teman sekelas sudah pergi. Ikut aku sebentar. Meskipun tidak tahu mau diajak kemana. Dia tetap patuh mengikutiku. Aku menarik Sumuyan ke depan Zhangqi. Zhangqi terkejut mendengarnya. Mendengar itu, Lin Wanqing dan Zhao Weiwei saling berpandangan. Di area parkir sepeda ada kamera pengawas. Kamu tidak mau ditegur di depan seluruh sekolah, kan? Sumuyan sedikit terkejut. Ban mobilku sendiri yang digores oleh orang ini. Bagaimana Guyan tahu? Dan apakah Guyan sekarang sedang membelaku? Adegan yang terasa akrab. Membuat Sumuyan merasa hangat di dalam hatinya. Aku malah mengamati ekspresi Zhangqi dengan saksama. Kalian masih ingin mengelak? Tapi dia masih keras kepala dan tidak mau mengaku. Aku mengangguk, bagus. Kalau begitu, tunggu saja sampai kamu terkenal di sekolah. Soal menggores ban mobil orang lain dengan sengaja. Cukup untuk membuat Zhangqi terhina di sekolah. Tanpa sadar dia memanggilku. Guyan, tunggu sebentar. Ditegur secara terbuka itu hal kecil. Kalau sampai memanggil orang tua. Mendengar itu, aku berhenti melangkah.
menoleh ke belakang dan menatapnya dengan dingin. Minta maaf atau tidak, Guyan? Lin Wanqing melangkah maju. Berdiri di antara aku dan Zhang Qi. Demi mukaku. Anggap saja masalah ini selesai. Suka sekali menyuruh orang lihat mukamu. Kau pikir mukamu seberharga itu? Aku hanya merasa lucu. Lin Wanqing menatapku dengan bingung. Tak lama kemudian matanya sudah berisi air mata. Guyan, kau keterlaluan. Setelah berkata begitu, Lin Wanqing pun berlari keluar sambil menangis. Tapi aku bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Di sisi lain, wajah Zhang Qi semakin pucat. Akhirnya dia menundukkan kepalanya. Bilang sama aku untuk apa? Zhang Qi menundukkan kepala. Berbalik menghadap Sumuyan. Maaf, kuharap kau bisa memaafkanku. Sumuyan tanpa sadar melirikku. Lalu mengangguk. Baiklah, dengan berat hati aku maafkan kau. Besok jangan lupa bawa 100 yuan. Uang ganti ban sepeda. Tanpa menunggu jawaban Zhang Qi, aku langsung membawa Sumuyan pergi. Menelpon San Mengmeng. Mendapatkan alat tambal ban darinya. Berjongkok di tanah sambil merebahkan sepeda. Sumuyan juga berjongkok di sampingku sambil melihat. Hatinya terasa semanis madu yang tumpah. Guyan, teman sekelas. Bagaimana kamu tahu ban sepedaku yang dia kempeskan? Aku nebak, wajah Sumuyan penuh kekaguman buta. Wah, Guyan. Kamu hebat banget. Mendengar itu, aku hanya tersenyum. Aku juga sedang mengantar Sumuyan pulang. Di jalan, tak sengaja mendengar percakapan mereka. 15 menit kemudian. Akhirnya aku berhasil menambal ban sepeda. Teknikku mungkin tidak terlalu bagus. Kamu ganti ban baru nanti. Sumuyan mengangguk-angguk. Baik, Guyan. Setelah itu, dia melirik kursi belakang sepedaku. Malam ini tidak bisa pulang diantar Guyan. Dia agak kecewa. Sudahlah, lain kali pasti ada kesempatan. Tak lama kemudian, Sumuyan pulang dengan sepeda. Di tengah perjalanan, dalam pikirannya, muncul sebuah gambaran. Suatu pagi setelah menikah. Dia memakai baju rumah. Sedang memasak bubur kesehatan di dapur. Aku memeluk pinggangnya dari belakang. Menempelkan daguku di atas rambutnya. Sedang memikirkan apa lagi? Air liurmu sudah keluar. Sumuyan tersadar. Cepat-cepat mengusap sudut mulutnya. Baru sadar tidak ada apa-apa. Sesampainya di rumah, Sumuyan menyuruh Bibi Liu, pengurus rumah, untuk membawa sepedanya mengganti ban. Sedangkan ban yang pernah diperbaiki Guyan, dia bawa ke kamar dan simpan sebagai kenang-kenangan. Dia duduk di meja belajar menulis buku harian. Hari ini Guyan membelaku. Dan juga menambal ban sepedaku. Dia begitu baik padaku. Kalau dibulatkan, apakah itu berarti dia menyukaiku? Sepertinya Guyan bertengkar dengan gadis yang disukainya. Meski enggan mengaku. Aku memang sedikit merasa senang melihatnya. Bukankah ini berarti kesempatanku semakin besar? Sumuyan tidur sangat nyenyak. Sepertinya dia juga bermimpi. Mimpi dia menikah dengan Guyan. Dan punya belasan anak. Dia duduk di sofa ruang tamu. Mendengar keributan anak-anak. Seminggu berikutnya, aku hampir sepenuhnya sibuk mempersiapkan kompetisi bahasa Inggris. Meskipun ingatanku sangat baik, namun, pengetahuan dari kehidupan sebelumnya relatif sedikit. Tentu saja, Lin Wanqing memperhatikan semua ini. Namun, dia merasa Guyan hanya membuang-buang waktu. Waktu dengan cepat tiba pada hari lomba bahasa Inggris. Hari itu adalah hari Sabtu. Aku pergi ke tempat ujian sendirian dengan sepeda. Untungnya, lokasi lomba tidak jauh. Bersepeda hanya sekitar 20 menit. Saat aku sedang memarkir sepeda, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Aku menoleh ke belakang. Sumuyan melambai ke arahku dari kejauhan. Satu tangannya membawa bakpao dan susu kedelai. Tangan satunya memegang sebotol air. Dia menyelip di antara kerumunan dan mendekat. Tararara. Guyan, sarapanmu sudah diantar. Aku bawakan bakpao daging yang harum. Juga sandwich dan youtiao. Kamu suka yang mana? Semuanya aku simpan di dalam tas dan bawa ke sini. Masih hangat sekarang. Sumuyan terkekeh. Dua lesung pipit kecil di sudut mulutnya terlihat sangat imut. Karena bangun terlalu pagi. Di bawah matanya ada lingkaran hitam. Itu semua salahnya karena percaya omong kosong siaran. Dia bilang untuk merebut hati seorang pria. Kamu harus menguasai perutnya dulu. Tapi masalahnya, dari kecil hingga besar dia tidak pernah masuk dapur. Benar-benar idiot dapur. Hari ini dia bangun pagi-pagi sekali. Awalnya ingin membuatkan kue untuk Guyan. Entah siapa yang membeli oven. Saat memanggang, tiba-tiba meledak. Dan mengeluarkan asap hitam. Kemudian dia ingin membuat sandwich bergizi untuk Guyan. Berhasil membuatnya. Tapi agak sulit dijelaskan. Hampir muntah. Teringat Guyan hari ini ujian. Jangan sampai dia sakit perut. Kemudian dia berpikir. Untuk menguasai perut Guyan. Tidak harus memasak sendiri juga. Lagi pula keluarganya kaya. Guyan mau makan apa? Belikan saja. Dia benar-benar pintar sekali. Jadi dia sekalian keluar untuk membelikanku sarapan. Akhirnya dia berhasil datang juga.
melihat sarapan yang penuh di tangannya, dan helaian rambut kecil di dahinya yang basah oleh keringat. Ada bagian di dalam hatiku yang terasa lembut hampir meleleh. Dua kehidupan digabungkan. Ini pertama kalinya seorang gadis memberiku sarapan. Dulu aku selalu yang membawakannya untuk Lin Wan King. Setiap kali dia menerima pengorbananku dengan tenang. Bahkan tidak ada satu kata terima kasih. Apalagi memberikan sesuatu untukku. Seperti aku berutang padanya. Hei, siswa Guyan. Suara Sumuyan menarik pikiranku kembali. Aku sedang memikirkan kenapa kau begitu baik padaku. Setelah Sumuyan mengucapkan pengakuan ini, wajahnya terasa sedikit panas dan memerah. Aku sudah bilang pertimbangkan hal ini setelah lulus. Apakah dengan mengatakannya sekarang terlihat terlalu tergesa-gesa? Sama sekali tidak anggun. Sumuyan terkekeh canggung 2 kali. Sengaja mengalihkan topik. Guyan, makan sarapanlah. Lihatlah bakpao ini, benar-benar enak. Pengetahuan seumur hidupnya yang tidak banyak. Sepertinya semuanya telah dikembalikan kepada guru saat ini. Bahkan tidak bisa menemukan satu kata sifat yang tepat. Berikan dia sebuah lubang. Dia tidak akan keluar lagi. Aku tidak bisa menahan diri. Langsung tertawa terbahak-bahak. Sumuyan cemberut. Menatapku dengan penuh kasihan. Dirinya diejek oleh Guyan. Belum sempat dia bereaksi. Tiba-tiba aku mendekat padanya. Dia menatap daguku dengan linglung. Dahinya sepertinya merasakan hembusan napasku. Sumuyan tiba-tiba merasa seluruh dunia berhenti. Kebisingan di sekeliling tidak ada lagi. Dia hanya mendengar detak jantungnya sendiri yang berdebar-debar. Dia tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Guyan akan menciumnya di sini. Dia baru saja datang terburu-buru sepanjang jalan. Seluruh tubuhnya penuh keringat. Dan pasta gigi rasa apa yang dia pakai hari ini? Sepertinya pasta gigi anak-anak rasa stroberi. Apakah Guyan suka rasa ini? Saat itu Sumuyan sangat bersyukur. Setelah sikat gigi, dia belum makan apapun. Tapi benarkah harus di sini? Di sini banyak orang, kurang baik, kan? Meski hatinya sangat menanti. Namun tubuhnya sangat jujur. Sumuyan mengangkat wajah mungilnya. Sedikit cemberut. Diam-diam menunggu ciumanku. Kamu ngapain? Sumuyan membuka kedua matanya. Dia mengedipkan matanya dengan sangat imut dan polos. Ada apa? Di mana ciuman Guyan? Dia belum merasakan apa-apa. Apakah sudah berlalu begitu saja? Aku menahan tawa sampai agak sakit. Ada daun kecil di atasnya. Ini menempel di rambutmu. Aku sudah mengambilnya untukmu. Apa yang aku pikirkan? Kamu pikir aku sedang memikirkan apa? Sebenarnya aku tidak memikirkan apapun. Wajah Sumuyan memerah. Tidak tahu apakah karena panas atau malu. Dia seperti teringat sesuatu. Segera berikan sarapan di tangan ke depan Guyan. Cepat makan sarapan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Jadi aku beli sedikit semuanya. Pilih sendiri yang kamu suka. Meskipun sebelum keluar aku sudah makan sedikit di rumah. Tapi aku juga belum kenyang. Akhirnya aku memilih 1 porsi xiaolongbao dari tumpukan sarapan. Terima kasih ya, Sumuyan. Lain kali aku juga akan traktir kamu makan. Lin Wan King yang diantar oleh orang tuanya melihat pemandangan ini. Mengepalkan alat ujian di tangannya. Pantas saja akhir-akhir ini Guyan tidak datang mencarinya. Ternyata ada yang mendekatinya. Di hati merasa bangga namun juga sedikit cemburu. Sengaja melewati di samping mereka berdua. Seperti seekor angsa putih yang angkuh. Sayangnya kami tidak ada yang memperhatikannya. Setelah makan bakpao, aku melihat jam. Setelah berkata begitu, aku dari tangan Sumuyan. Mengambil kantong xiaolongbao itu. Sumuyan melihat punggung tegap Guyan. Sudut bibirnya tak bisa ditahan untuk naik. Di ruang ujian, setelah pengawas menyampaikan aturan ujian, ia mengeluarkan beberapa amplop tertutup untuk diperlihatkan. Setelah memastikan amplop tidak rusak, ia membukanya dengan pisau khusus. Bagian pertama adalah ujian mendengarkan. Aku sama sekali tidak merasa tertekan. Seperti sedang mendengarkan bahasa ibu sendiri. Bagian mendengarkan selesai. Banyak teman sekelas tampak berwajah muram. Soal-soal kompetisi. Jauh lebih sulit daripada ujian bahasa Inggris biasa. Lin Wan King juga mengusap keringat di dahinya. Untungnya ia biasa banyak berlatih bahasa Inggris. Meskipun soal kali ini sulit, ia masih bisa bertahan dengan susah payah. Ia melirik Guyan yang tidak jauh dari sana. Tampak wajahnya tenang tanpa sedikit pun kegugupan. Lin Wan King mencibir dalam hati. Dirinya tidak mendaftar. Guyan juga tidak mendaftar. Dirinya ikut kompetisi. Guyan juga ikut serta. Bukankah itu hanya untuk menarik perhatiannya? Selama ujian berikutnya, Lin Wan King selalu tidak bisa menahan diri untuk melirik Guyan. Namun selain sibuk menulis cepat, tidak ada gerakan lain. 2,5 jam berlalu dengan cepat. Saat membereskan barang dan bersiap meninggalkan ruang ujian, Lin Wan King tiba-tiba memanggil Guyan. Mendengar itu, aku pura-pura tidak mendengar. Membereskan barang sendiri lalu keluar ruang ujian. Lin Wan King ingin mengejarnya. Namun setelah berpikir, ia menghentikan langkahnya. Menghentakkan kaki di tempat karena kesal. Aku keluar dari ruang ujian dengan langkah ringan.
Sekilas langsung melihat Sumuyan yang berjongkok di bawah pohon di depan gerbang sekolah. Sumuyan tertidur sambil menopang kepala dengan satu tangan. Langkahku terhenti sejenak. Hati terasa lembut. Memperlambat langkah. Perlahan berjalan ke arahnya. Tubuhnya mulai miring. Saat hampir jatuh, aku segera maju dan menopangnya. Sumuyan tersentak kaget. Lalu saat membuka mata, yang terlihat adalah wajah Guyan yang membesar. Begitu dilihat lagi, dia sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Kenapa dia ada di pelukan Guyan? Seluruh kepalanya pusing. Apakah dia dan Guyan sudah sampai pada tahap berpelukan? Melihat wajah Guyan yang begitu dekat, Sumuyan tiba-tiba merasa seluruh dunia dipenuhi gelembung merah muda. Ternyata novel roman dan drama idol itu nyata. Melihat Sumuyan yang tercengang, aku menahan tawaku dengan paksa. Bersuara mengingatkan, duduk yang benar. Jangan sampai nanti jatuh. Sumuyan segera duduk tegak. Apakah kamu tadi terus menungguku? Iya. Aku merasa tak berdaya sekaligus sedikit iba. Tidak menyangka suatu hari nanti akan ada seorang gadis yang sengaja menungguku selama 2 jam lebih. Dalam lamunan, aku sepertinya melihat diriku yang dulu. Teman sekelas Guyan. Bagaimana ujianmu? Aku cukup percaya diri. Namun aku hanya mengatakan satu kalimat. Mengira aku tidak mengerjakan ujian dengan baik. Takut menyentuh hal yang menyedihkanku. Segera tertawa kecil untuk menutupi. Teman sekelas Guyan. Ayo kita makan. Sumuyan tiba-tiba berdiri. Hampir jatuh. Melihat itu, aku segera mengulurkan tangan menahannya. Ada apa? Sumuyan dengan satu tangan memegang erat lenganku. Tangan yang lain memijat kakinya yang mati rasa. Kedipan mata. Ekspresinya sangat canggung. Kakiku kram. Aku menopangmu, jalan beberapa langkah saja akan baik. Maka di luar ruang ujian muncullah pemandangan seperti ini. Seorang cowok menopang seorang gadis yang berjalan pincang. Bergerak dengan susah payah. Gadis itu menyeret kakinya yang mati rasa. Meskipun setiap langkah terasa sulit, dia tetap gigih. Setiap orang yang lewat tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Gadis ini cukup cantik. Sayang sekali. Muda-muda sudah cacat. Meskipun cacat, dia tetap ikut kompetisi. Omongan orang-orang membuat Sumuyan wajahnya memerah. Aku menahan tawa sampai bahuku gemetar. Untuk menjaga citra dirinya yang cacat tapi kuat, Sumuyan baru mulai berjalan normal. Tentu saja tujuan utamanya hanya ingin lebih lama bersandar pada Guyan. Aku langsung melihat maksud kecilnya, tapi tidak membongkarnya. Sudah jauh lebih baik, Guyan. Kamu membantuku lagi. Sebagai ucapan terima kasih padamu. Ngomong-ngomong, Guyan, kamu mau makan apa? Aku makan apa saja, kecuali seledri. Aku juga tidak makan seledri. Sumuyan berseru kaget. Seperti menemukan sesuatu yang luar biasa. Lihat, kita sangat berjodoh. Aku juga tidak makan seledri. Apa kita bukan pasangan yang ditakdirkan? Ini juga bisa dikaitkan begitu. Ya, di dunia ini banyak orang yang tidak makan seledri. Aku tidak peduli. Kita memang berjodoh. Takut aku akan mengucapkan penolakan lagi. Sumuyan buru-buru mengganti topik. Ngomong-ngomong, di City Center baru buka restoran hotpot. Akhir-akhir ini ada promosi. Aku sudah lihat lama. Kita makan hotpot saja. Sumuyan lagi-lagi mendapatkan yang diinginkan. Duduk di kursi belakang sepedaku. Memegang pinggangku dengan lembut. Makan sendirian dengan Guyan lagi. Ini sudah bisa disebut kencan, kan? Hatinya seperti memakan madu. Manis sekali. Di restoran hotpot Haidilao. Kami mencari tempat duduk. Aku mengambil menu dengan santai. Lalu memberikannya pada Sumuyan. Lihat, mau pesan apa? Masih ada tempat? Sebelum aku selesai bicara, Sumuyan mendengar suara yang familiar. Mendengar itu, Sumuyan. Hatinya berdebar. Ada masalah. Dia mengambil sebuah piring untuk menutupi wajah. Berusaha mengurangi keberadaannya. Melihat dia seperti itu, aku melirik ke arah pintu. Terlihat seorang gadis mengenakan pakaian olahraga. Seorang gadis berpostur gagah sedang berjalan masuk. Saat aku masih bingung, Siaran kebetulan melirik. Dan melihat si pengecut yang bersembunyi di sudut. Sumuyan memejamkan mata rapat-rapat. Sulit diungkapkan. Dia susah payah baru mendapat kesempatan untuk berkencan berdua dengan Guyan. Kenapa harus bertemu Siaran di saat seperti ini? Siaran melihat Sumuyan. Lalu melihat Guyan. Dia berseru, "Oh," dengan nada yang panjang. Sambil menunjukkan ekspresi, "Aku paham." Sumuyan akhirnya pasrah. Dia meletakkan piring yang menutupi wajahnya. Sambil tertawa kering dengan sangat terpaksa. Hehehehe. Siaran langsung duduk di samping Sumuyan. Sambil memeluk lehernya. "Wah, aku ajak kamu keluar pagi ini. Bukannya kamu bilang sakit bahkan tidak bisa turun dari tempat tidur? Melihatmu yang segar bugar begini. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak bisa turun dari tempat tidur. Baiklah kamu, Sumuyan. Mementingkan cinta daripada teman. Lihat saja, kakak akan menghajarmu." Sumuyan yang lehernya dipeluk. Dengan wajah memelas, dia menatapku meminta tolong.
Guyan. Siaran mendengar dua kata Guyan. Tiba-tiba menjadi tertarik. Dia melepaskan Sumuyan. Matanya mengamati tubuhku beberapa kali. Oh, jadi kamu Guyan. Laki-laki di depanku ini tampak rapi dan bersih. Sepertinya tipe cowok ceria dan cerah. Dilihat bagaimanapun, dia tidak mirip bucin berat dalam rumor itu. Jangan menilai laut hanya dengan gayung. Bucin juga tidak bisa dinilai dari penampilan. Siaran tiba-tiba merasa. Mungkin selera si primadona sekolah Lin Wan King memang bermasalah. Atau mungkin dia tidak begitu baik. Pria tampan seperti ini. Kau tega membiarkan cowok setampan ini menjadi bucin selama itu? Dia benar-benar sudah dibutakan oleh perasaan, ya? Siaran langsung mengerti sesuatu. Rupanya Sumuyan. Sumuyan benar-benar berhasil menggoyahkan Guyan. Yang selama ini sekokoh batu besar itu. Namun dia tetap belum sepenuhnya percaya pada Guyan. Dia dulu sangat mencintai Lin Wan King di sekolah mereka. Baru berapa lama Sumuyan berinteraksi dengannya. Dia sudah pindah hati. Hubungan bertahun-tahun bisa dilepaskan begitu saja. Jangan-jangan dia pria brengsek. Begitu ya. Kamu pacaran saja dengan Sumuyan milik kami. Sebelum aku sempat bicara. Sumuyan sudah tak sabar menyela. Ah, kami belum pacaran. Siaran, jangan sembarangan bicara. Dia tidak suka jika ada yang bicara padanya dengan nada interogasi. Meskipun orang itu adalah sahabat terbaiknya sekalipun. Siaran tadinya masih ingin menyelidiki Guyan demi Sumuyan. Tapi sikap Sumuyan yang begitu melindungi calon suaminya membuatnya pusing. Akhirnya dia menyerah. Sahabatnya ini semuanya baik. Hanya saja terlalu mabuk cinta. Kau rela berkorban habis-habisan untuknya. Tapi dia bisa menusukmu 2 kali demi pria. Siaran tak tahan memutar matanya. Kamu kenapa gugup? Aku kan tidak akan memakannya. Sambil berkata, pandangannya beralih ke arahku. Kudengar kamu meminjam 2 juta yuan dari Xiao Yan kami. Sumuyan buru-buru berkata. Bukan. Aku yang memberikannya secara sukarela ke Guyan. Mata Siaran langsung melotot. Sumuyan cemberut. Baiklah, tidak usah dibahas kalau begitu. Sedangkan aku hanya berkata dengan tenang. Aku melakukan investasi. Oh, kamu paham investasi? Siaran tampak tidak percaya. Kamu berani menghamburkan uang 2 juta milik orang. Siaran bergumam dalam hati. Dia merasa uang 2 juta milik Sumuyan ini. Kemungkinan besar sudah lenyap tak berbekas. Saat itu aku menatap Sumuyan. Pinjam ponselmu sebentar. Aku mau lihat harga Bitcoin sudah naik berapa. Sumuyan langsung menyerahkan ponselnya dengan kedua tangan. Aku tak tahan memutar matanya. 2258, cintailah aku. Kamu dan Guyan, sebenarnya siapa yang lebih bucin? Aku juga tetap tenang dan tidak panik. Membuka kunci sandi. Membalik-balik dan menemukan perangkat lunak itu. Harga Bitcoin hari ini. Sudah dari sebelumnya $135 as per unit. Naik menjadi $963 as per unit. Tepatnya naik lebih dari 7 kali lipat. Sedangkan Bitcoin yang kita miliki ada 2108 unit. Kami mendapat laba bersih lebih dari 10 juta. Semuanya sesuai dugaanku. Mendengar itu, Siaran dan Sumuyan mendekat. Siaran khawatir tabungan kecil Sumuyan habis sia-sia. Sedangkan Sumuyan hanya penasaran. Aku lalu menunjukkannya kepada mereka. Saat kita membeli harganya $135 as per unit. Sekarang $963 as per unit. Kita memiliki 2108 unit. Kalian bisa hitung berapa keuntungannya. Siaran langsung menghitung dengan jari. $135 as per unit. 963 dikurangi 135 sama dengan 828. Akhirnya semakin bingung menghitungnya. Mau tidak mau, dia juga murid yang bodoh. Ah, langsung saja katakan berapa keuntungannya. Lebih dari 10 juta? Ya. Apa? Kamu bilang berapa? Guyan bilang lebih dari 10 juta. Benar kan, Guyan? Sumuyan mengulangi perkataanku. Aku mengangguk. Memberinya tatapan penuh penghargaan. Awalnya Siaran masih punya sedikit harapan. Sekarang, haha. Dia merasa keduanya kemungkinan besar tertipu. Baru berapa lama? 2 juta berubah menjadi lebih dari 10 juta. Melihat penampilanku yang percaya diri. Siaran juga malu untuk mengatakannya secara langsung. Hanya bisa mengingatkan dengan sangat halus. Uang ini sekarang bisa diambil? Beberapa hari lagi. Tunggu sampai puncaknya mencapai titik kritis baru diambil. Aku tahu Bitcoin bisa naik sampai lebih dari $1.000. Jadi mengambilnya sekarang. Itu sama dengan kehilangan keuntungan lebih dari 300.000. Itu semua uang. Menyadari hal itu, wajah Siaran memucat ketakutan. Siaran gencar memberi isyarat pada Sumuyan. Matanya hampir kejang karena terlalu sering berkedip. Tapi Sumuyan seolah tidak melihatnya. Dia berdiri teguh di pihakku. Aku ikut kata Guyan. Sepertinya dia sendiri yang seperti, Kaisar tidak khawatir, tapi pelayan yang panik. Setelah itu Siaran tidak lagi membahas masalah ini. Di tengah jalan, Sumuyan pergi mengambil saus hotpot. Tinggallah Siaran dan aku. Anak Sumuyan itu memang agak polos. Siaran tiba-tiba berbicara. Aku mengangguk.
Soal ini aku lebih tahu darimu. Sekarang tidak ada yang lebih menghargai gadis harta karun bernama Sumuyan ini selain aku. Siaran melihat. Ternyata Sumuyan hanya membawa 2 piring bumbu kecil. Dia meletakkan satu di depanku. Satu lagi di depannya sendiri. Siaran bertanya. Kalau begitu, aku harus mengambil sendiri dong. Dasar mementingkan pacar, teman diabaikan. Saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia lihat, ternyata pesan dari Sumuyan. Kamu cari alasan pergi saja. Tepat saat siaran hendak meledak marah. Tiba-tiba dia menerima SMS notifikasi transfer bank. Rekening berakhiran 6.399 menerima transfer. Jumlah 10.000 yuan. Pupil mata siaran tiba-tiba membesar. Pada saat itu, dia hampir ingin memeluk dan mencium Sumuyan. Tapi dia tidak bisa. Siaran dengan tenang meletakkan ponselnya. Maaf ya. Tiba-tiba aku ingat ada urusan. Jadi aku tidak ikut makan bareng kalian. Sumuyan memasang ekspresi menyesal. Tapi senyum di sudut bibirnya hampir tidak tertahan. Ah, sayang sekali. Kita janjian lagi lain kali ya? Ya, lain kali pasti. Siaran berdiri. Dia mengedipkan mata ke arah Sumuyan dengan penuh arti. Berkata dengan suara pelan. Malam ini hati-hati ya. Jangan sampai besok tidak bisa bangun tidur. Meski suaranya tidak keras. Tapi aku kebetulan juga mendengarnya. Sumuyan yang sedang minum minuman. Hampir saja menyemburkan air. Apa katanya itu keterlaluan. Melihat siaran bersenandung pergi dengan santai. Sumuyan tampak bingung. Apa maksudnya tadi? Aku pun memasang ekspresi serius. Dia bilang jangan bermain terlalu larut malam. Cepat tidur ya. Sumuyan mengangguk setengah mengerti. Padahal awalnya dia tidak berniat bermain terlalu malam. Pulang setelah makan. Bingung, benar-benar bingung. Setelah lomba bahasa Inggris. Mendekati ujian bulanan pertama di kelas 3 SMA. Meskipun aku tahu, kemampuanku di berbagai bidang sudah meningkat. Masuk universitas bagus seharusnya bukan masalah. Tapi aku juga ingin tahu batas kemampuanku. Ujian bulanan adalah kesempatan yang bagus. Ada yang senang, ada yang susah. Sumuyan membenci setiap ujian dengan sama rata. Dia hampir tidak pernah serius mendengarkan pelajaran. Entah melamun atau baca buku di luar pelajaran. Lagi pula ayahnya bilang, meskipun dia tidak lulus universitas, tidak masalah. Ada 16 perusahaan dan 108 pabrik yang menunggu diwarisinya. Asal tidak terjadi sesuatu. Itu sudah cukup baginya untuk hidup bersenang-senang seumur hidup. Guru matematika sedang menjelaskan soal simulasi tahun-tahun lalu. Sementara pikiran Sumuyan sudah melayang jauh. Siswi di baris terakhir kelompok kedua. Sumuyan yang sedang melamun. Semua mata tertuju padanya. Dia mendongak ke depan kelas. Baru sadar guru juga sedang menatapnya. Siswi itu. Sumuyan segera sadar yang dimaksud gurunya adalah dirinya. Berdiri dengan agak gugup. Sumuyan tampak bingung. Bu guru, aku tidak memanggil siapapun. Hahaha. Tawa di sekitarnya membuatnya semakin tidak mengerti. Guru menghela napas. Sudah kelas 3 SMA. Tidak lama lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi. Di kelas masih melamun. Aku saja khawatir untuk kalian. Soal besar yang baru saja dijelaskan. Sumuyan baru saja ingin bilang sudah paham. Tapi dia takut guru akan menyuruhnya mengulang penjelasan. Jadi dia hanya bisa menundukkan kepala dengan malu. Lin Wanqing meliriknya dengan rasa puas atas kemalangan orang lain. Mengangkat dagunya dengan angkuh. Melihat itu, aku berdiri. Bu guru, dia hari ini agak tidak enak badan. Aku sudah paham soal ini. Nanti setelah pelajaran, aku akan menjelaskannya padanya. Melihat aku datang untuk menyelamatkannya. Sumuyan sangat terharu di dalam hati. Dia segera melirikku dengan pandangan penuh terima kasih. Sementara itu, Lin Wanqing yang sedang mengerjakan soal bahasa Inggris juga menoleh. Ekspresinya tidak senang. Guyan sebelumnya jelas-jelas hanya melindunginya. Guru mengangguk. Boleh juga. Kalau begitu, nanti setelah pelajaran jelaskan padanya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Sumuyan diam-diam menyesal dalam hati. Mulai sekarang harus mendengarkan pelajaran dengan baik. Tidak boleh lagi mempermalukan diri di depan Guyan. Pandangannya kembali ke buku. Sumuyan melihat beberapa saat. Lalu mulai menguap. Apa itu sincos? Dia benar-benar tidak mengerti. Ini kan matematika? Kenapa ada bahasa Inggris? Dan juga banyak simbol khusus. Mereka dan Sumuyan saling tidak kenal. Begitu melihatnya, dia pusing dan mengantuk. Dia benar-benar tidak sengaja. Tapi pelajaran matematika benar-benar membuat ngantuk. Setelah pelajaran usai, Sumuyan langsung datang padaku dengan patuh. Dia menggeser kursinya sedikit ke arahku. Lembar soal simulasi juga diletakkan di mejaku. Sumuyan berkata padaku dengan ekspresi memelas. Aku menghibur Sumuyan. Jangan khawatir. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Suara Sumuyan semakin kecil. Seperti suara nyamuk. Aku bahkan tidak mengerti soalnya. Sebelumnya aku sudah tahu Sumuyan adalah murid yang buruk. Tidak kusangka dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku akan menjelaskan padamu. Aku mulai menjelaskan dari konsep paling dasar.
Sumuyan menatap sisi wajahku dan sejenak terpaku. Guyan sangat lembut. Dia juga mau menjelaskan soal padaku. Menyadari Sumuyan melamun. Aku segera menjentikkan kepalanya. Sumuyan memegang kepalanya dan menatapku. Aku malah merasa geli melihat tatapannya. Jangan melamun, ya. Sumuyan mengusap dahinya. Menatapku dengan rasa bersalah. Kenapa Guyan sama seperti siaran? Suka menjentik dahi orang. Tapi jentikan Guyan lebih ringan daripada siaran. Selanjutnya Sumuyan tidak berani melamun lagi. Saat aku mengajari Sumuyan, aku juga tidak lupa mengulang berbagai poin pengetahuan. Lambat laun Sumuyan merasa sepertinya mulai mengerti. Ternyata tidak sesulit itu. Lihat, Guyan sedang mengajari Sumuyan soal. Orang yang tidak tahu pasti mengira Guyan benar-benar siswa pintar. Mereka berdua juga orang aneh. Yang satu berani mengajar, yang satu berani mendengar. Tidak jauh dari sana, pandangan Lin Wanqing terus tertuju pada kami berdua. Pemandangan ini sangat mengganggu mata. Mungkin di dalam hatinya, dia sudah menganggap Guyan sebagai miliknya. Makanya dia begitu tidak suka melihat Guyan dekat dengan orang lain. Kaki Lin Wanqing langsung lemas. Teringat dia sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi bayangan Guyan. Sudahlah, ini harus berakhir. Akhirnya setelah pergulatan batin, Lin Wanqing mulai berdiri. Guyan, kamu ikut aku keluar sebentar. Ada apa? Ada yang ingin kukatakan padamu, kata Lin Wanqing. Lalu dia menambahkan, di sini tidak nyaman. Aku tetap mengangguk. 3 menit. Aku bangkit dari kursi dan keluar. Mata Lin Wanqing menyapu Sumuyan. Berhenti beberapa detik padanya. Mengucapkan beberapa kata. Lalu menyusul. Saat itu wajah Sumuyan pucat pasi. Kedua tangannya mengepal erat. Ruas jarinya mulai memutih. Dia menyadari. Yang diucapkan Lin Wanqing adalah 3 kata. Mengingat betapa dulu Guyan begitu setia pada Lin Wanqing. Hati Sumuyan hampir jatuh ke dasar jurang. Apakah Guyan akan kembali menyukai Lin Wanqing? Dia tidak ingin. Sama sekali tidak ingin. Padahal wanita itu sama sekali tidak menghargai Guyan. Guyan adalah cowok yang luar biasa. Dia pantas diperlakukan lebih baik. Hidung Sumuyan terasa perih. Air mata berkumpul di pelupuk matanya. Di koridor luar kelas, aku menoleh. Menatap mantan pujaan hati di masa lalu. Cinta yang terpatri di hati. Sayang sekali. Cinta yang dulu terpatri di hati, kini sudah berubah menjadi noda nyamuk di dinding. Lin Wanqing memang tidak diragukan lagi cantik. Di kehidupan sebelumnya aku tak bisa lepas darinya. Itu juga sebagian besar karena alasan ini. Tapi aku juga punya harga diri. Lin Wanqing menghela napas. Nadanya sedikit pasrah. Guyan, apa kau sudah selesai bikin onar? Entah kenapa. Mendengar kata-kata itu, aku bahkan hampir ingin tertawa. Seolah-olah dialah yang menjadi bucin. Aku tidak bicara. Hanya dia melihat pertunjukannya. Guyan, aku minta maaf. Jika kau ingin kita kembali seperti dulu. Jauhi murid pindahan itu. Aku sangat tidak suka padanya. Lucu sekali. Kenapa harus kembali ke masa lalu? Apa untungnya bagiku kembali ke masa lalu? Setelah bicara, aku langsung berbalik pergi. Dia sama sekali tidak menduga hasil seperti ini. Menengadah ke langit. Menahan keras agar air mata tidak jatuh dari pelupuk mata. Kembali ke kelas. Sumuyan lemas tertelungkup di meja. Sumuyan segera mendongak dan melihat sekilas. Saat melihat aku sedang berjalan ke arahnya. Matanya sedikit cemas. Saat pikiran Sumuyan kacau. Aku mulai bicara. Kenapa kau kembali? Bukankah soal-soalnya belum selesai dijelaskan? Saat itu Lin Wanqing juga masuk sambil mengusap air mata. Kembali ke tempat duduk. Dia mulai menangis terseduh-seduh sambil tertelungkup. Beberapa teman sekelas perempuan mendekat dan menghiburnya. Lin Wanqing hanya menangis dan menangis. Guyan, jika ada masalah, hadapi aku. Apa artinya mengganggu seorang gadis? Yang berbicara adalah Zhao Hao, anggota komite olahraga kelas. Dia memiliki rambut potongan pendek. Memakai kacamata bingkai hitam besar. Kulitnya gelap. Beberapa tahun lalu, dia juga pernah mengejar Lin Wanqing. Zhao Hao mengepalkan kedua tinjunya dan langsung berlari ke arahku. Beberapa orang melihat itu dan langsung maju untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, orangnya juga termasuk tinggi. Sumuyan melindungiku di belakangnya seperti induk melindungi anaknya. Melihat itu, aku segera merangkul bahunya. Membawanya ke belakangku. Suara yang penuh magnet terdengar di atas kepala Sumuyan. Sumuyan untuk sesaat linglung. Dia, apakah dia melindungiku? Sumuyan menatap garis rahang Guyan dengan linglung. Dia merasa seluruh tubuhnya bersinar. Di sekelilingnya seolah muncul gelembung merah muda. Dia begitu bahagia hingga hampir mati lemas. Keluarga, siapa yang mengerti? Guyan benar-benar tampan. Suka sekali mencampuri urusan orang lain. Jika truk tinja lewat di sebelahmu, apa kamu akan ambil sendok dan mencicipi asin atau tidaknya? Beberapa siswa menahan tawa sampai bahu mereka gemetar. Beberapa lainnya tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak.
Wajah Zhao Hao yang sudah hitam menjadi semakin merah. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Guyan, aku bunuh kamu. Saat Zhao Hao hendak melepaskan diri dari teman-temannya dan menyerbu ke depan, Lin Wanqing yang sedang tertunduk terisak-isak mengangkat kepalanya. Kamu tidak perlu ikut campur. Zhao Hao masih kesal. Bagaimana bisa? Dia benar-benar terlalu keterlaluan. Apa urusanmu? Satu kalimat itu langsung memadamkan amarah Zhao Hao. Awalnya ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik, biar bisa tampil di depan Dewi. Tak disangka, di mata Dewi malah dianggap ikut campur. Setelah semua ini, ternyata badut itu adalah diriku sendiri. Karena Wanqing sudah bicara. Kali ini kamu beruntung. Lain kali aku tidak akan semudah ini. Zhao Hao berusaha mencari alasan untuk menyelamatkan muka. Ingin mengembalikan sedikit harga dirinya. Tapi aku tidak memberinya satupun tatapan. Melihat bahwa aku sama sekali tidak bereaksi terhadap ancamannya, Zhao Hao pun pergi dengan marah. Kembali ke tempat duduknya sendiri. Sendirian mengumpulkan kekesalan. Kejadian kecil ini pun berlalu begitu saja. Tapi Sumuyan sempat melirik Zhao Hao beberapa kali. Orang ini sedang melihat apa? Sumuyan mengalihkan pandangannya ke wajahku. Dia menatapku dengan serius dan berkata, dalam 1 minggu, aku akan membuatnya datang sendiri untuk meminta maaf padamu. Sumuyan membuat gesture, SST. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Aku terpaku menatapnya. Baru menyadari bahwa di mata gadis itu ada keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada yang bisa menggangguku. Untuk orang selevel Zhao Hao, di mataku dia hanyalah anak kecil yang belum dewasa. Aku sama sekali tidak menganggap Zhao Hao sebagai masalah. Sumuyan tersenyum sambil mengatupkan bibirnya. Tidak berkata apa-apa lagi. Pelajaran ini adalah pelajaran wali kelas. Pak Wang menepuk tangannya. Hentikan sebentar apa yang sedang kalian lakukan. Sekarang aku punya 2 kabar untuk kalian semua. Kalian mau dengar yang mana dulu? Semua saling pandang. Ada yang bilang dengar kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah aku punya 2 kabar untuk kalian. Semua orang seperti melihat sekawanan burung gagak terbang di atas kepala. Kalau kabar buruknya? Ada yang bertanya. Pak Wang terkekeh. Kabar buruknya adalah sekarang aku tiba-tiba tidak ingin memberitahu kalian. Keheningan mereka terasa memekakan telinga. Baru pertama kali menyadari. Ternyata Pak Wang juga master bicara berputar-putar. Melihat ekspresi semua orang yang bingung. Pak Wang tertawa sampai wajahnya penuh keriput. Baiklah, tidak bercanda lagi. Pak Wang melambaikan tangannya. Berdeham lalu berkata. Sebenarnya hanya ada 1 kabar. Yaitu kami memutuskan mendadak. Ujian bulanan kalian dimajukan ke besok. Seketika terdengar erangan di mana-mana. Ujian ini datang terlalu mendadak. Banyak orang masih tenggelam dalam ketegangan dan antisipasi saat baru naik ke kelas 3 SMA. Belum siap. Sumuyan bahkan terlihat sangat putus asa. Dia tidak tahu apakah orang lain itu bagal atau kuda. Yang pasti dia adalah seekor bagal. Dan yang larinya sangat lambat. Diam, diam. Apa? Pak Wang mengetuk meja dengan buku jarinya. Hanya ujian bulanan sekali. Kalian berteriak seperti ini. Saat ujian masuk perguruan tinggi yang sesungguhnya tiba. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Kalian sudah kelas 3 SMA. Jangan memikirkan soal pacaran. Belajar yang rajin adalah yang terpenting. Di universitas, pria tampan dan wanita cantik pasti ada. Saat dia mengatakan itu, ia juga melirik aku dan Lin Wanqing dengan penuh arti. Karena aku dan Sumuyan duduk sangat dekat. Saat Pak Wang melihat Sumuyan, Sumuyan mengira dia sedang melihat dirinya. Seketika dia menundukkan kepala karena merasa bersalah. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa aku merasa bersalah? Ayahnya menyumbang 1 gedung untuk sekolah. Sumuyan menepuk dadanya yang kecil. Tidak takut, tidak takut. Setelah Pak Wang selesai membahas ujian bulanan, dia mengumumkan pelajaran ini untuk belajar sendiri. Mendengar kabar ujian bulanan, Sumuyan gelisah sepanjang hari. Nilainya benar-benar sulit diungkapkan. Nilai Lin Wanqing masih lumayan. Stabil di 5 besar kelas. Karena Guyan dulu suka Lin Wanqing. Pasti dia suka yang berprestasi, kan? Dia tidak bisa menahan diri untuk melirik Guyan. Huhu, nilaiku jelek sekali. Jangan-jangan Guyan akan meremehkanku. Tidak, dia harus belajar sungguh-sungguh. Gadis babi tidak boleh kalah. Dia mengeluarkan stiker memo. Menuliskan sebuah moto di atasnya. Di gunung buku, jalan setapak adalah kerja keras. Di lautan ilmu, bahtera adalah ketekunan. Setelah mengeringkan tulisan pulpen di atasnya, Sumuyan dengan hati-hati menempelkannya di sudut kanan atas mejanya sendiri. Dia mengeluarkan buku bahasa Inggris. Mulai menghafal kosakata. Melihat serangkaian huruf bahasa Inggris di atasnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menguap beberapa kali. Setelah berpikir sejenak, Sumuyan menambahkan 1 kalimat lagi pada motonya. Mengapa harus tidur lama saat hidup? Sesudah mati pasti akan tidur panjang. Segera setelah itu dia meletakkan tangannya di pahanya. Menarik napas dalam-dalam. Mengeraskan hatinya. Mencubit dengan kuat. Sumuyan menarik napas dalam-dalam.
Sakit sampai air mata keluar. Lalu bertemu dengan penampilan Sumuyan yang berlinang air mata. Kenapa menangis? Sebenarnya cuma sakit saja. Belum apa-apa. Tapi begitu melihat tatapan peduliku. Perasaan takut Sumuyan bahwa aku tidak menyukainya. Seperti ombak yang menggelegak. Datang membanjiri. Menelannya sepenuhnya. Sumuyan cemberut. Kalau tidak karena sekarang sedang di kelas. Dia pasti sudah ingin menerjang ke pelukan Guyan dan menangis. Aku segera memberinya tisu. Sumuyan menerimanya. Mengusap air mata di sudut matanya. Lalu berusaha tersenyum. Sudah, Guyan, aku tidak apa-apa. Aku menatapnya dengan curiga. Benarkah? Sumuyan mengangguk. Lalu menjelaskan lagi. Tadi itu karena ujian bulanan sudah dekat. Aku takut nilainya jelek. Takut kamu tidak akan peduli lagi padaku. Mendengarnya aku langsung tertawa. Kukira ada apa? Ternyata cuma takut ujian jelek. Tidak apa-apa, ini hanya ujian bulanan. Masih setahun lagi dari ujian masuk perguruan tinggi. Waktu selanjutnya, kita belajar bersama dengan baik. Sumuyan mengedipkan matanya. Bulu matanya masih ada tetesan air mata berkilau. Belajar bersama, bolehkah? Aku mengangguk. Tentu saja bisa. Mata ambar gadis itu perlahan berbinar. Dia sepertinya melihat suatu sore di akhir pekan. Dia duduk belajar bersama Guyan. Sinar senja menyinari mereka berdua. Menyelimuti mereka dengan cahaya samar. Guyan mengusap lembut pangkal hidungnya. Berkata padanya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Xiao Yanyan berhasil menjawab soal ini dengan benar. Hebat, hadiahmu satu ciuman. Lalu Guyan mencium keningnya. Dia malu-malu menutup mata. Mau mati? Mau mati. Sumuyan. Suaraku menarik Sumuyan kembali dari lamunannya. Sumuyan tersadar seperti baru bangun mimpi. Menyeka sudut mulutnya yang tidak ada air liur. Lalu tangannya meraba dadanya sendiri. Di sana seolah ada seekor rusa kecil yang mati tertabrak. Aku menahan tawa. Sumuyan sedang memikirkan apa? Saking asyiknya. Barusan Sumuyan menatap hidungku sambil melamun. Sudut bibirnya juga membawa senyum bodoh. Entah membayangkan apa. Melihat jakun Guyan bergerak naik turun. Sumuyan menjilat bibirnya yang agak kering. Mungkinkah ia sedang membayangkan adegan yang tidak memikirkan apapun. Wajahnya yang melamun itu imut sekali. Melihat itu, aku sengaja meletakkan telapak tanganku di atas kepalanya. Kalau begitu belajar yang rajin. Besok sudah ujian. Jangan melamun. Sumuyan mengusap rambutnya yang berantakan. Matanya tersenyum melengkung, siap laksanakan. Sepanjang hari itu, tatapan Lin Wanqing sesekali melirik ke arah Guyan. Tentu saja dia menyadari interaksi Guyan dan Sumuyan. Hatinya seperti tertindih batu besar. Sesak membuatnya sulit bernapas. Semakin dia menolak memikirkan Guyan, semakin bayangan Guyan muncul di pikirannya. Lin Wanqing pada dasarnya tidak mendengarkan banyak. Malam harinya, dia berbaring di tempat tidur, bolak-balik tidak bisa tidur. Keadaan ini jarang terjadi sebelumnya. Dia biasanya sangat memperhatikan tidur. Apalagi besok adalah ujian bulanan. Bayangan Guyan tetap tidak bisa hilang dari pikirannya. Dia selalu bisa mengingat saat-saat Guyan bersikap baik padanya. Dan juga betapa berlebihannya dirinya terhadap Guyan. Berbaring di tempat tidur dan berpikir lama. Akhirnya dia menerima satu kenyataan. Guyan benar-benar telah meninggalkannya. Lin Wanqing membenamkan wajahnya ke dalam selimut. Suatu pagi aku bangun kesiangan. Mengambil telur rebus dari meja makan lalu buru-buru keluar. Begitu sampai di kelas. Langsung melihat Sumuyan bersemangat melambai ke arahku. Di sini, dia menunjuk kursi di sampingnya. Guyan, tempat dudukmu di sini. Saat pertama kali Sumuyan tiba di ruang ujian. Dia langsung mencari posisi duduk Guyan dan dirinya sendiri. Hasilnya, dia menemukan bahwa tempat duduknya dan Guyan hanya terpisah satu lorong. Hampir membuatnya gembira setengah mati. Lihatlah, coba lihat. Apa yang disebut jodoh sempurna, inilah dia. Saat melihatnya, pandanganku menjadi lembut. Berjalan ke arahnya. Sumuyan, teman sekelas. Baru saja duduk di kursi. Sumuyan langsung bersikap misterius. Guyan, pejamkan dulu matamu. Aku akan memberimu kejutan. Pejamkan saja matamu. Melihat itu, aku menurut saja. Pertama terdengar suara gemerisik. Lalu suara Sumuyan berbicara. Baiklah, Guyan, buka matamu. Sarapan kasih sayang, roti lapis bergizi. Sumuyan seperti memamerkan jasanya. Menyodorkan satu roti lapis dengan kedua tangan ke depanku. Aku buat sendiri. Roti lapis ini ditambah 2 telur. Ditambah sayuran. Yang terpenting, juga ditambah beberapa iris ham simpanan ayahku. Sumuyan mengedipkan matanya. Seperti anjing kecil yang menunggu pujian tuannya. Melihat itu, aku segera mengambil roti lapis dari tangannya. Berkata dengan penuh kasih. Sumuyan hebat sekali. Sumuyan membelalakan matanya. Seluruh tubuhnya seolah mencapai pencerahan saat itu. Mengepalkan tinju, yes. Cepat kembali ke sikap serius. Sumuyan baru berbalik. Haha, itu dia.
Juga lihat siapa Sumuyan. Melihat itu aku pun tertawa. Sumuyan, mulai sekarang, kau tidak perlu melakukan itu lagi. Kata-kataku bagaikan petir yang mengguncang. Menyambar tepat di atas kepala Sumuyan. Ekspresi sombong dan bangganya langsung membeku. Apa dia ingin menjauh dariku? Wajah Sumuyan pucat pasi. Seperti ada bagian di hatinya yang kosong. Terasa nyeri berdenyut-denyut. Melihatnya seperti itu, aku langsung tahu dia salah paham. Bukan maksudku seperti itu. Maksudku, jangan terlalu merendahkan dirimu. Aku akan merasa sakit hati. Sumuyan menatapku dengan bingung. Dia bertanya lagi, seakan tidak percaya. Benarkah? Melihat itu, aku mengangguk. Sumuyan baru merasa lega. Dia menepuk dadanya, menghela napas lega. Dia sangat ketakutan tadi, mengira langit akan runtuh. Guyan. Tiba-tiba Sumuyan bersikap serius. Hanya karena aku ingin berbuat baik padamu. Aku ingin memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Aku ingin menjadi orang yang paling baik padamu di dunia ini. Tak pernah bosan, kecuali. Sambil berkata, Sumuyan menundukkan kepalanya. Kecuali jika hal ini benar-benar mengganggumu. Tentu aku akan mengutamakan perasaanmu. Brak, otakku mati sesaat. Bukan pernyataan cinta, tapi lebih dari itu. Pantas saja saat dia menyatakan cinta di kehidupan sebelumnya. Aku bilang dia menyebalkan. Setelah itu, Sumuyan tidak sengaja muncul di depanku lagi. Ternyata bukan karena dia tidak mencintaiku lagi. Melainkan karena dia merasa telah menggangguku. Makanya dia memilih pergi. Dia benar-benar bodoh. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar melewatkan gadis berharga. Untung ada kesempatan untuk memulai lagi. Aku tidak akan menyakiti lagi. Gadis yang penuh perhatian dan hanya memandangku ini. Tidak akan pernah. Aku kembali berkata kepada Sumuyan. Aku lebih ingin kau menyisakan sedikit cinta untuk dirimu sendiri. Sumuyan memiringkan kepalanya. Agak tidak setuju dengan perkataanku. Kenapa harus menyisakan sedikit? Dia memberikan semua cintanya kepada Gu yang masih merasa kurang. Mana mungkin dia menyisakan? Aku mengerti. Sumuyan tersenyum. Mendesak. Baiklah. Cepatlah makan. Kalau tidak makan, nanti ujian. Kamu akan kelaparan. Baik, aku menggigitnya. Wanginya masih tersisa di mulut. Rasanya enak ya? Sumuyan. Sumuyan mendengar pujianku. Ekornya hampir terangkat ke langit. Haha, kan. Meskipun Xia Zai orangnya tidak bisa diandalkan. Tapi ide yang dia berikan memang bagus. Dia bisa merasakan dengan jelas. Hubungannya dengan Gu Yan sudah semakin dekat. Tidak lama kemudian satu sandwich habis kumakan. Gu Yan. Aku baru saja membuat keputusan besar. Sumuyan menepuk dadanya sendiri. Mulai sekarang sarapanmu aku, Sumuyan, yang tanggung. Tidak perlu seperti ini. Aku tidak peduli apa katamu. Setelah berkata begitu, dia langsung duduk di kursinya. Sumuyan. Sumuyan segera menutup telinganya. Ah, aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Dia ingin membuat Gu Yan tahu. Apa yang dulu bisa dia lakukan untuk Lin Wan King. Dia juga bisa melakukannya. Harus lebih dari rasa suka Gu Yan kepada Lin Wan King. Berlipat ganda 10.000 kali lipat. Melihat itu, aku pun terpaksa mengalah. Sementara itu, bel juga berbunyi. Lin Wan King masuk bersamaan dengan bel. Wajahnya tidak terlalu baik. Dia melirik sekilas denah kursi. Menemukan tempat duduknya lalu duduk. Dari saat dia masuk sampai sekarang, aku tidak memberinya satu pun tatapan. Di mata Lin Wan King tidak bisa disembunyikan kilatan kesedihan. Ujian pertama, bahasa Mandarin, dimulai. Di ruang ujian, segera terdengar suara gesekan ujung pena di kertas ujian. Saat pertama kali menerima lembar ujian. Setelah membaca sekilas soal-soalnya, aku langsung mulai mengerjakannya. Dengan dukungan daya ingat super dan kemampuan pemahaman yang kuat. 3 sesi ujian semuanya berjalan cukup lancar. Setelah menyelesaikan mata pelajaran terakhir, Sumuyan menatap langit-langit sambil menghela napas tanpa suara. Selesai, lagi-lagi tidak ada harapan. Dia tidak mengerti. Apakah guru pembuat soal itu seperti cacing perut yang ada di dalam dirinya? Kenapa setiap soal semuanya muncul di area buta pengetahuannya? Matematika, dia hanya mengerjakan soal pilihan ganda. Soal-soal pilihan ganda itu di matanya. Bukan berarti keempat jawaban semuanya benar. Terutama ketika dia melihat lembar jawaban Gu Yan. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Menjadi penuh terisi. Harga dirinya mendapat pukulan yang sangat besar. Dia memutuskan setelah ujian bulanan ini akan berubah total. Memperbaiki kesalahan dengan sungguh-sungguh. Dia ingin belajar dengan sungguh-sungguh bersama Gu Yan. Setelah 2 hari akhir pekan berlalu, tibalah hari Selasa. Semua orang tegang sekaligus bersemangat. Karena hari Selasa adalah hari pengumuman nilai. Kebetulan itu adalah pelajaran bahasa Mandarin wali kelas, Pak Wang. Lin Wan King menelungkup di meja dengan suara berdecak. Bel pelajaran berbunyi. Pak Wang membawa cangkir airnya. Masuk sambil bersiul. Semua orang saling bertukar pandang. Melihat suasana hati Pak Wang yang sangat baik. Sepertinya secara keseluruhan mereka ujiannya bagus. Pak Wang mendorong kacamata bacanya.
Kalian pikir kalian ujiannya bagus, ya? Semua orang diam. Tapi ekspresi mereka sudah mengkhianati mereka. Salah, besar, sangat salah. Ujian kali ini benar-benar membuatku terbuka mata. Di antara kalian ada segala macam monster dan hantu. Soal-soal awal yang seharusnya mudah saja bisa salah. Hampir saja nilai dikunyah lalu disuapkan ke mulut kalian. Ada juga yang mengisi bagian puisi kosong sama sekali. Banyak orang mendengar kata-kata ini. Satu persatu menundukkan kepala dengan rasa bersalah. Dagu Sumuyan bahkan hampir menempel langsung ke meja. Dia merasa setiap poin sedang membicarakan dirinya. Selanjutnya, Sumuyan diam-diam melirik Guyan. Menemukan dia tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Wah, dia sama sekali tidak panik. Pantas saja pria yang dia incar. Tak lama kemudian, Pak Wang mulai mengumumkan nilai. Hati semua orang pun ikut tegang. Sumuyan duduk dengan sikap formal. Melihat teman-teman sekelasnya satu persatu maju. Setelah mengambil kertas ujian mereka. Ada yang senang, ada yang sedih. Sumuyan 86 poin. Dia berjalan maju dengan lesu. Mengambil kertas ujiannya dan turun. Sial, tidak lulus lagi. Padahal ini adalah bahasa Mandarin yang paling dia kuasai. Belum sempat Sumuyan mengevaluasi kertas ujiannya. Dia sudah mendengar nama Guyan. Guyan 145 poin. Juga menjadi juara pertama di kelas dan angkatan. Boom! Sebuah bom meledak di telinga Sumuyan. Apa? Guyan 145 poin? Juara pertama. Sumuyan menarik napas dingin. Matanya yang seperti buah aprikot membulat sempurna. Mulutnya juga terbentuk huruf O secara berlebihan. Prianya. Ternyata Guyan adalah juara satu angkatan. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk melompat dan berteriak kegirangan. Bahkan lebih senang daripada dirinya sendiri yang mendapat juara satu angkatan. Dia ingin menggunakan pengeras suara besar untuk memberitahu seluruh dunia. Inilah pria Sumuyan. Bukan hanya Sumuyan. Semua orang terkejut. Gila, Guyan 145 poin? Sejak kapan Guyan menjadi sehebat ini? Lin Wanqing yang sedang berbaring di meja. Saat mendengar nama Guyan, langsung mengangkat kepalanya. Pandangannya tanpa sadar tertuju padanya. Apakah dia baru saja salah dengar? Nilai bahasa Mandarin Guyan 145 poin? Dia merasa seperti mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Sangat tidak nyata. Meskipun dulu dia tidak memperhatikan nilai Guyan. Tapi satu hal yang pasti. Guyan jelas bukan seorang bintang pelajar. Jangan-jangan dia menyontek? Tidak menyangka Guyan yang biasanya cukup jujur. Sementara aku, di tengah tatapan heran, curiga, dan iri dari semua orang. Perlahan berdiri. Pergi mengambil lembar ujianku sendiri. Lin Wanqing 93 poin. Seketika seluruh kelas menjadi hening. Semua orang saling pandang. Lin Wanqing hanya 93 poin. Hanya pas lulus. Biasanya nilainya di atas 120. Entah kebetulan atau Pak Wang sengaja. Lembar ujian Lin Wanqing yang 93 poin. Tepat berada di belakang lembar ujianku yang 145 poin. Menciptakan kontras dan perbedaan yang besar. Siapa yang tidak tahu dulu Guyan adalah bucin Lin Wanqing. Seketika suasana menjadi canggung. Tak lama kemudian Pak Wang hendak mulai membahas soal ujian. Seorang yang mencolok muncul. Bu Guru, saya curiga Guyan menyontek. Orang yang bicara bukan orang lain. Tepatnya Zhao Hao yang beberapa hari lalu bertengkar denganku. Dia sejak lama tidak suka padaku. Akhirnya dia mendapat kesempatan untuk menjatuhkanku. Bu, Guyan. Tidak mungkin mendapat nilai segitu. Belum selesai dia bicara. Sudah dipotong oleh suara lain. Guyan tidak menyontek. Sumuyan menatapnya dengan marah. Zhao Hao juga balas menatap. Dengan nada asam berkata, bagaimana kamu tahu dia tidak menyontek? Apa kamu cacing di perutnya? Kalau dia tidak menyontek, suruh dia tunjukkan buktinya. Tadi, banyak orang sudah memiliki benih kecurigaan itu. Zhao Hao yang maju. Langsung membuat benih itu tumbuh. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Sejak kapan Guyan jadi juara? Mungkin benar-benar menyontek? Wah, kalau benar menyontek, pasti ada tontonan bagus. Lin Wanqing juga menatapku. Sorot matanya penuh tanda tanya. Sementara itu, Sumuyan sangat cemas. Dia sangat benci kenapa dia begitu bodoh. Kenapa tidak bisa berdebat dengan semua orang. Pak Wang menepuk meja. Sudahlah, apa yang diperdebatkan? Melihat Zhao Hao yang tampak seperti ingin dipukul. Sumuyan marah hingga gusinya gatal. Aku sama sekali tidak panik. Hal yang tidak aku lakukan. Kenapa harus panik? Saat ini juga. Aku sangat tenang. Sebenarnya aku tidak ingin peduli dengan orang ini. Tapi melihat Sumuyan membelaku. Tampak sangat marah. Aku pun tidak bisa menahan diri untuk angkat bicara. Mencurigaiku dan memintaku memberikan bukti. Siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan. Kau tidak tahu kalimat ini? Jika kau merasa aku curang, maka tunjukkan saja bukti kecuranganku. Sumuyan juga setuju. Benar. Ya? Siapa yang curiga harus membuktikan. Rencanamu bagus. Bagaimana aku bisa memberikan bukti bahwa kau tidak curang?
Kemudian matanya berputar. Guyan belum pernah mendapat nilai setinggi ini sebelumnya. Kalau bukan curang, apalagi? Seluruh keluargamu curang. Sumuyan bicara tanpa berpikir. Hampir saja dia maju menyerbu. Pak Wang mengetuk meja dengan keras. Kelas yang agak ramai pun menjadi tenang. Zhao Hao masih tampak tidak terima. Pak Wang langsung mengabaikan ketidakpuasannya. Melirik seluruh kelas. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian sangat tidak terima dengan nilai Guyan ini. Merasa pasti ada kecurangan. Zhao Hao membelalakan matanya. Tidak percaya. Pak Wang melanjutkan. Saat nilai keluar, kami segera memeriksa CCTV terkait. Guyan tidak melakukan kecurangan. Kemarin beberapa guru memberinya beberapa set soal ujian di tempat. Dia mengerjakan semuanya. Nilainya setara dengan hasil ujian bulanannya kali ini. Seketika, semua orang gempar. Perkataan Pak Wang ini menunjukkan bahwa nilai Guyan semuanya asli. Artinya, Guyan benar-benar seorang siswa jenius. Lin Wanqing meremas kertas ujian di tangannya hingga kusut. Wajahnya tampak agak tidak enak. Zhao Hao juga tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka. Ternyata ada kejadian seperti ini. Lalu tadi dia maju dan mengatakan Guyan menyontek. Bukankah itu tindakan seperti badut? Dia jadi tidak mau maju lagi. Pak Wang membersihkan nama baikku. Sumuyan pun tak sabar untuk membelaku. Dia langsung menunjuk Zhao Hao. Minta maaf. Zhao Hao menunjuk hidungnya sendiri dengan jari telunjuk. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu telah merusak reputasi siswa Guyan. Kamu harus meminta maaf kepada Guyan. Pak Wang juga mengangguk. Ya, benar. Zhao Hao awalnya ingin membantah lagi. Tapi gurunya sudah angkat bicara. Meskipun dia masih tidak terima. Dia terpaksa dengan berat hati mengatakan. Kali ini kita lupakan saja. Lain kali ingat untuk lebih berhati-hati. Aku berkata dengan santai. Zhao Hao mengepalkan kedua tinjunya. Dia menelan amarahnya. Insiden kecil ini akhirnya berakhir. Nilai bahasa Mandarin Guyan yang 145 sudah cukup mengejutkan. Mereka sama sekali tidak menyangka. Ini baru permulaan. Nilai sains terpadu 299. Berulang kali membuat semua orang terperangah. Kenapa dulu aku tidak menyadari Guyan adalah seorang siswa jenius? Ini bukan siswa jenius biasa. Ini adalah dewa pelajaran. Pantas saja Guyan tidak lagi menjadi bucin. Ternyata Dewi hanya akan menghambat kecepatannya menjadi dewa. Kalau saja aku punya nilai seperti ini. Dewi apapun hanya ilusi. Sumuyan bahkan lebih terkejut tak terkira. Dia tahu Guyan itu hebat. Tapi tidak menyangka dia sehebat ini. Di matanya. Begitu hebatnya. Seperti bintang fajar yang bersinar terang di langit. Sementara dirinya hanyalah setitik debu yang tak berarti. Dia merasa bersemangat sekaligus sedih. Dia senang karena kehebatan Guyan. Pada saat yang sama, dia merasa jaraknya dengan Gu Yan sepertinya semakin jauh. Seperti jurang yang tidak bisa dilewati. Bukan galaksi Bima Sakti. Bagaimana ini? Dia sangat rendah diri. Pada saat ini, Sumuyan sangat membenci dirinya sendiri. Kenapa dulu dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Jika orang lain tahu Guyan punya pacar yang bodoh dalam belajar. Bukankah itu memalukan? Sumuyan sangat gelisah. Lin Wanqing bahkan lebih tercengang. Dia tidak pernah menyangka. Guyan ternyata adalah seorang siswa pintar yang tersembunyi. Guyan yang dulu tidak berarti di matanya. Sekarang menjadi bintang yang paling bersinar. Lin Wanqing pertama kali merasa. Suatu tempat di hatinya tersentuh. Tergerak oleh Guyan. Adegan demi adegan saat Guyan baik padanya dulu. Seperti selide yang diputar di kepalanya. Dia sangat ingin kembali ke masa lalu. Tapi Guyan baru saja memutuskan hubungan dengannya beberapa hari yang lalu. Lin Wanqing sangat panik. Padahal Guyan dulu sangat menyukainya. Apakah masih ada kesempatan antara dia dan Guyan? Pelajaran terakhir adalah pelajaran bahasa Inggris. Ketika guru mengumumkan bahwa nilai bahasa Inggrisku adalah peringkat pertama seangkatan. Sudah berapa kali Guyan menjadi juara pertama seangkatan? Total nilai dari 6 mata pelajaran. Juara pertama seangkatan sudah pasti milik Guyan. Selain itu, hasil kompetisi bahasa Inggris terakhir juga sudah keluar. Senyuman di wajah guru bahasa Inggris hampir tidak bisa dipertahankan. Mari kita ucapkan selamat kepada Lin Wanqing yang meraih juara ketiga. Kelas bergemuruh dengan tepuk tangan yang meriah. Lin Wanqing sedikit menghela napas lega. Untungnya kali ini mendapat penghargaan. Kalau tidak, nilai bahasa Mandarinnya turun sebanyak ini. Dia sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kepada keluarganya saat pulang. Beberapa teman sekelas dengan tajam memperhatikan satu hal. Guru, yang pertama yang baru saja Anda katakan. Kalau begitu, apakah ada yang kedua? Karena di kelas mereka hanya ada 2 siswa. Ikut serta dalam kompetisi bahasa Inggris kali ini. Guru bahasa Inggris tersenyum. Iya. Selanjutnya kita akan memberikan ucapan selamat kepada saudara Guyan. Dia berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi bahasa Inggris. Mendapat hadiah uang sebesar 20.000 yuan. Wah, orang-orang kembali gempar. Sumuyan hampir dibuat pusing oleh kabar baik yang datang silih berganti. Terpukau.
Dia sekarang ingin sekali memeluk Guyan dan menciumnya dengan gemas. Betapa hebatnya orang yang dia taksir. Lin Wanqing melihat piagam juara ketiga di tangannya. Tiba-tiba merasa itu tidak lagi memuaskan. Guru bahasa Inggris menatapku. Tatapannya penuh kebanggaan. Guyan, nanti isi formulirnya. Isi nomor rekening bank. Dana ini akan masuk dalam 3 hari kerja. Mendengar itu, aku mengangguk. Tatapan iri dari guru dan teman sekelas. Siapa yang mengerti? Di mata mereka yang biaya hidup bulanannya hanya beberapa ratus yuan. 20.000 yuan jelas merupakan uang yang sangat besar. Namun mereka hanya bisa iri. Akhirnya total nilaiku mencapai 742 poin. Meninggalkan juara kedua dengan selisih lebih dari 80 poin. Dan mendapat peringkat pertama seangkatan. Selama waktu ini, aku juga mulai serius memperhatikan nilai Sumuyan. Dia agar tidak tertinggal terlalu jauh dariku. Bertekad untuk belajar giat. Tentu yang terpenting adalah, seperti yang aku katakan sebelumnya, setelah ujian bulanan kita bisa belajar bersama. Apa artinya ini? Artinya dia bisa sering bersama Guyan. Maka aku membuatkan rencana belajar pribadi untuknya. Setara dengan menjadi guru les pribadinya. Setiap sore, pulang terlambat 1 jam. Semua digunakan untuk mengulang pelajaran bersama Sumuyan. Setelah beberapa waktu bimbingan, nilai Sumuyan juga meningkat cukup signifikan. Setelah menyelesaikan soal terakhir yang aku berikan, Sumuyan meregangkan tubuh. Menguap lalu menatapku. Menemukan aku masih membaca buku sejarah. Sumuyan juga tidak menggangguku. Hanya menyangga dagu dengan 1 tangan. Diam-diam menatapku. Dia baru menyadari. Bulu mata Guyan sungguh panjang. Penampilannya saat serius benar-benar tampan. Dia tampan kapan saja. Jika bisa. Dia lebih suka waktu berhenti saat ini juga. Dia bisa terus-menerus menatap Guyan. Aku selesai membaca buku di tanganku. Baru sadar Sumuyan terus menatapku. Semua soal sudah selesai. Sumuyan mengangguk. Semua sudah selesai. Aku periksa untukmu. Aku mengambil buku latihannya. Mulai memeriksa dari halaman pertama. Pekerjaan matematika hari ini ada kemajuan. Mari aku jelaskan 5 soal yang kamu salah. Saat itu terdengar suara guntur di langit. Aku baru sadar di luar gelap tertutup awan. Sepertinya akan segera hujan. Dan hujan yang deras. Sumuyan sedikit khawatir. Ah, mau hujan? Bagaimana? Aku berpikir sebentar lalu berkata. Kalau begitu pulang dulu. Soal yang salah besok saja dijelaskan. Keduanya segera membereskan barang. Membawa tas ransel dan naik sepeda. Saat hampir sampai di rumahku, tetesan hujan sebesar kacang mulai berjatuhan dengan renggang. Aku tidak tahu di mana rumah Sumuyan. Tapi aku pernah mengantar Sumuyan sekali. Kira-kira tahu posisinya. Rumahnya lebih jauh dari rumahku. Sumuyan bertanya di tengah hujan. Melihat itu aku segera memutuskan. Ke rumahmu. Begitu mendengar akan ke rumah Guyan, Sumuyan hampir tidak percaya. Dirinya akan pergi ke rumah Guyan dan bertemu orang tuanya. Perkembangan ini terlalu cepat, ya. Maka dia pun dengan bingung mengikuti Guyan. Sampai di bawah rumahku. Memarkir sepeda. Aku membawanya naik ke atas. Hati Sumuyan mulai gelisah. Dirinya akan bertemu mertua masa depan. Hanya saja dirinya sekarang sangat berantakan. Apakah akan meninggalkan kesan buruk pada paman dan bibi? Detak jantung Sumuyan juga bertambah cepat 1 ketukan. Di dalam rumah sunyi senyap. Orang tuaku tidak di rumah. Sumuyan menghela napas lega. Tapi di saat bersamaan sedikit menyesal. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Jika melewatkan kesempatan ini, tidak tahu kapan bisa bertemu dengan calon mertua. Tapi keadaan diriku saat ini memang tidak cocok untuk bertemu orang tua. Sumuyan terpaksa menghibur dirinya sendiri seperti itu. Aku mencari-cari di kamar tidurku sendiri. Saat keluar, tanganku sudah membawa 1 set pakaian rumah. Dan 1 kaos putih bersih. Aku memberikan kaos putih itu kepada Sumuyan. Kamu ganti dulu di kamarku. Sumuyan memegang kaos putih itu. Melihat punggungku masuk ke kamar mandi. Guyan sedang berganti pakaian. Hati Sumuyan berdebar. Dia mengendap-endap mendekati kamar mandi. Dengan sedikit tenaga, dia mendorong pintu pelan-pelan. Baru sadar pintunya terkunci. Tidak mungkin. Bahkan terhadap orang baik pun harus berjaga-jaga. Dia langsung kehilangan minat. Apa Guyan tidak percaya padanya? Sumuyan membenamkan wajahnya ke dalam pakaian. Dia menghirup aromanya kuat-kuat. Di atasnya ada aroma khas Guyan. Dan sedikit wangi deterjen. Dia membawa pakaian itu masuk ke kamar Guyan. Kamar Guyan sederhana dan rapi. 1 tempat tidur, 1 meja, 1 lemari, tidak ada yang lain. Bahkan spraynya berwarna abu-abu putih. Sepertinya Guyan termasuk tipe dingin yang menjaga jarak. Wahaha. Sumuyan sangat bersemangat sampai agak aneh. Dia langsung berbaring di tempat tidur Guyan. Menggulung dirinya dengan selimut. Berguling-guling beberapa kali. Tempat tidur Guyan sangat nyaman. Ingin berbaring di atasnya sepanjang waktu. Selagi Guyan belum menyadarinya. Sumuyan segera bangkit dari tempat tidur. Merapikan tempat tidur.
berusaha mengembalikan seperti semula. Dengan begitu, dia adalah gadis yang pernah tidur di tempat tidur Guyan. Hati Sumuyan seperti stoples madu yang tumpah. Di luar, Guyan mengetuk pintu. Aku sabar menunggu di luar. Secara naluriah aku melihat ke arahnya. Melihat Sumuyan mengenakan kaosku. Berdiri di pintu tanpa alas kaki. Guyan, aku sudah ganti baju. Kaos itu dikenakan di tubuh Sumuyan. Terlihat sangat longgar. Menutupi pinggul. Menampakkan sepasang kaki lurus dan ramping. Ujung jari kakinya menegang. Mengungkapkan kegugupannya saat itu. Aku tersadar. Wajahku langsung muram. Aku hanya menyuruhmu berganti pakaian. Bukan menyuruhmu berpakaian seperti itu saat kita hanya berdua. Aku benar-benar takut tergoda. Dan melakukan sesuatu yang akan kusesali. Aku sedikit menyesal sekarang. Memanggil Sumuyan ke rumah. Sumuyan terkejut. Mungkinkah karena tadi dia berguling-guling di tempat tidur Guyan? Ketahuan. Aku hanya berganti pakaian. Tidak melakukan apa-apa. Lalu aku melihat bajumu sangat panjang. Bisa dipakai seperti rok. Kebetulan celanaku juga basah. Jadi aku melepasnya. Sambil berkata, dia mempraktikannya. Mengencangkan pinggang. Menonjolkan pinggang yang ramping. Ujung bawah baju juga diangkat sedikit. Aku segera mengalihkan pandangan. Dengan wajah muram aku masuk ke kamar. Dari lemari kamar. Mengambil celana olahraga elastis yang relatif kecil. Melemparkannya ke arah Sumuyan. Tanpa menoleh, aku pergi ke ruang tamu. Pakai dulu baru keluar. Tiba-tiba Sumuyan. Kepalanya tertutup celana olahraga hitam. Dia menarik celana itu baru sadar. Aku sudah di ruang tamu. Duduk di sofa membelakanginya. Dirinya tidak memperlihatkan apa-apa. Kenapa tidak boleh berpakaian seperti itu? Meskipun dalam hati penuh tanda tanya. Tapi Sumuyan tetap patuh. Memakai celana olahragaku. Meskipun elastis. Tetap saja terlalu besar. Begitu dipakai langsung melorot. Sumuyan tidak punya cara. Terpaksa melepas ikat rambutnya. Mengikat simpul kecil di sisi celana. Barulah tidak melorot lagi. Aku melihat dia berpakaian rapat dan tertutup. Akhirnya lega. Aku pergi menjemur seragam sekolah yang diganti Sumuyan. Aco. Sumuyan bersin 2 kali berturut-turut. Ada pengering rambut di kamarku. Kamu bisa menggunakannya. Sumuyan hendak mengambilnya. Tiba-tiba dia punya ide yang sangat berani. Guyan, bisa tolong keringkan rambutku? Awalnya aku ingin menolak. Namun sebelum kata penolakan keluar, Sumuyan menarik-narik ujung bajuku. Menatapku dengan mata memohon. Guyan, tolong bantu aku sekali saja. Sekali saja. Aku merasa tak berdaya. Akhirnya terpaksa menyetujuinya. Mengambil pengering rambut dari kamar. Setelah memasangnya, aku mulai mengeringkan rambut Sumuyan. Sumuyan duduk di kursi sambil menggoyangkan kaki. Mendengar suara bising pengering rambut di telinganya. Hatinya sangat bahagia. Pandanganku pun menjadi lembut. Entah sampo apa yang digunakan rambut Sumuyan. Sangat lembut dan wangi. Hampir tidak bercabang. Beberapa menit waktu saja. Rambutnya sudah kering. Tapi teknik mengeringkan rambutku tidak terlalu bagus. Jadi rambutnya sedikit berantakan. Aku tidak bisa menahan diri. Sumuyan merasa ada yang tidak beres. Baru sadar rambutnya dibuat seperti raja singa emas. Baiklah. Guyan. Sumuyan cemberut. Berusaha terlihat marah. Kurang dari 3 detik. Dia sendiri juga tidak bisa menahan tawa. Kalau lapar, aku masak mie untukmu. Kami sudah menghabiskan lebih dari 1 jam di sekolah. Lalu kehujanan deras. Pulang, aku jadi agak lapar. Begitu disebut, Sumuyan juga merasa lapar. Kamu bisa masak mie? Apa susahnya? Masa kamu tidak bisa? Sumuyan teringat suatu pagi dia berlatih memasak. Memasak semangkuk mie. Saat dia melihat lagi, sudah jadi gumpalan hitam yang tidak jelas. Masa aku tidak bisa? Aku tersenyum. Aku pergi ke dapur, memakai celemek, lalu memasak mie. Sumuyan menunggu di depan meja makan. Melihat Guyan yang sibuk di dapur untuknya. Senyuman bahagia merekah di sudut bibirnya. Seolah melihat kehidupan pernikahannya dengan Guyan. Seharusnya seperti ini juga. Sederhana namun bahagia. Keberuntungan hidupnya kali ini. Mungkin semuanya habis untuk bertemu Guyan. Tapi dia tidak menyesal. Tak lama, 2 mangkuk mie dihidangkan. Masing-masing dengan telur ceplok dan sosis. Juga dihiasi daun sayuran hijau segar. Bisa dikatakan sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Sumuyan mencium aroma mie di udara dengan kuat. Tidak bisa menahan diri untuk berseru. Wangi sekali. Kenapa laki-lakinya begitu sempurna? Baik hati dan berprestasi. Jago masak mie. Benar-benar menemukan harta karun. Dia bersumpah, siapapun yang ingin merebut Guyan darinya, dia tidak akan melepaskannya. Sumuyan menyeruput mie dalam 1 gigitan besar. Meskipun sedikit panas di mulut. Dia melihat sosis di mangkuku yang sudah kugigit. Lalu melihat sosisnya sendiri. Ada apa ini? Sepertinya sosis Guyan kelihatan lebih enak. Guyan, aku mau makan sosismu. Mendengar itu,
Tanganku gemetar. Sumpit hampir jatuh ke tanah. Kakakmu bilang apa? Aku bilang aku mau makan sosismu. Bisa kita tukar. Sosismu kelihatan lebih enak. Mendengar itu aku baru lega. Menunduk melihat isi mangkukku sendiri. Sudah digigit 1 kali. Makan sosismu sendiri saja. Semua sama. Sumuyan menarik lengan bajuku sambil merajuk. Aku mau makan sosismu. Gu Jianjun dan Zhao Min melihat pemandangan di depan mereka. Hampir sampai bola mata mereka keluar. Anak-anak zaman sekarang sudah sebebas ini ya. Melihat itu aku langsung terpana. Kalian kok sudah pulang? Sumuyan juga panik. Ini orang tua Guyan. Orang tua Guyan pulang. Paman. Tante. Halo. Bibirnya bergetar. Tapi tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun dengan lengkap. Aku mengambil alih pembicaraan dan berkata. Sumuyan, 1 kelas. Hujan deras, tidak bisa pulang. Mampir ke rumah kami untuk berteduh. Gu Jianjun dan Zhao Min saling bertukar pandang. Mereka menunjukkan ekspresi, kami mengerti semuanya. Mengamati Sumuyan dari atas ke bawah. Sumuyan cantik dan imut. Tampak seperti anak yang penurut. Dia bahkan masih memakai pakaian putra mereka.